maaf di atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku, ikhwan sekalian, terkhusus para masyayikh, asatidzah, para ulama, Abangda Abdullah Saleh Al-Hadrami dan para asatidzah yang lain, kami bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan juga rahmat dalam setiap ilmu yang disampaikan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan siang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersemangat mencari dan mempelajari sebagian dari ilmu-ilmu yang Allah titipkan kepada kita untuk menyempurnakan ibadah kita. Dari sekian hamba Allah yang diberikan nikmat beraktivitas, Masya Allah, ternyata antum yang terpilih untuk diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, berada di rumah Allah ini. Tadi saya di perjalanan sampai dengan ke alun-alun Malang, melihat Masya Allah, ada orang yang mau beribadahnya salah saja, dalam kosakata Al-Quran mau musyrik saja begitu semangat. Masa antum yang sudah punya iman untuk mendekat pada kebaikan begitu sulit untuk melakukannya? Zaman Nabi SAW sampai dengan para sahabat, sampai dengan ke masa tabi'in, Masya Allah, begitu mendengar ada satu hadis, ada satu ayat yang belum didapatkan, maka mereka berusaha untuk mengejar itu sebelum mereka wafat atau pemilik hadisnya wafat meninggalkan mereka. Sampai saya ulang-ulang, sampai tadi subuh saya sampaikan di Citraland bahwa disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, ketika sebagian sahabat mengetahui ada satu hadis yang tidak dimiliki kecuali hanya oleh sahabat Abu Darda saja radhiyallahu taala anhu, maka di antara mereka ada yang langsung menyiapkan diri untuk mengambil hadis itu dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh, tinggal di Al-Madinah Al-Munawwarah, sedangkan sahabat Abu Darda sudah menetap di Damaskus, Dimashq, Syria. Itu jalan kaki, Pak. Ikhwan sekalian, jalan kaki itu ditempuh perjalanan. Jadi kalau antum menggunakan bis saja bisa sehari 2 malam itu. Ini jalan kaki hanya untuk mendapatkan satu hadis tadi. Ketika sampai di tujuan ditanyakan, "Indaka haja?" Apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Ada keperluan apa? Masya Allah, jawabannya ringkas sekali. Uridul hadis. Saya hanya ingin hadis. Ya. Saya dengar Anda punya hadis yang dimiliki, didengar dari Rasulullah SAW, yang tidak ada yang lain mengetahui sekarang kecuali Anda. Ditanya lagi, memastikan indaka haja ukhra, apa Anda tidak memiliki keperluan yang lain? Apa jawabannya? La, faqad al-hadis. Tidak, hanya hadis saja. Maka Masya Allah, dibayar tuntas perjalanannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis yang disampaikan tadi lewat lisan Rasulullah SAW. Perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Masya Allah. Man salaka tariqa, siapapun yang menyiapkan dirinya, kemudian dia menempuh satu perjalanan,
Man di sini kalau antum buka dalam rumus-rumus atau referensi kajian berbahasa Arab, itu disebutkan dengan ismun mausul yadullu 'ala al-'ammi, huruf sambung yang menunjuk pada subjek yang maknanya luas tanpa batas, umum, baik laki-laki, perempuan, dewasa, tua, muda, besar, kecil. Kata Nabi, siapapun dia yang dia berusaha menyiapkan dirinya, lantas dia menempuh jalan yaltamisu fihi 'ilma, untuk berusaha belajar sebagian dari tuntunan agamanya, sekalipun cuma sedikit, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Masya Allah, dengan segala perjuangannya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak dengan diringankan langkahnya meniti surga. Maka di antara sekian hamba-hamba Allah yang tengah beraktivitas saat ini, Masya Allah, antum yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan nilai semangat yang tidak semua orang bisa mendapatinya, lantas berada di rumah Allah ini. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, siapa? Mustahil. Saya tidak pernah undang antum ada di sini, tapi antum bisa hadir dan datang untuk belajar. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, itu tidak mudah. Dan saya bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga siapapun yang berada di Masjid An-Nur ini, yang belajar, yang beribadah, setidaknya mendapatkan tadi apa yang dijanjikan. Semoga Allah mudahkan langkah antum kelak, kita semua meniti surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya tidak cukup dengan amin, karena mesti belajar dulu, ya. Yang tadi kan ngambil hadis dulu, baru kemudian Allah berikan kemudahan. Maka kita pun harus coba untuk pelajari dulu, untuk bisa kita maksimalkan, lantas kita amalkan dalam kehidupan kita. Sering-sering antum bandingkan dengan orang-orang dulu, ya. Orang dulu itu sahabat dekat dengan Nabi, orangnya saleh, meniti ke surganya dekat. Masya Allah, dengar ada satu hadis disampaikan, dikejar jauh-jauh hanya untuk mendapatkan kemuliaannya. Walaupun persediaannya terbatas, fasilitas sederhana, perangkatnya cuma kaki, keadaannya juga terbatas, tapi masih mau semangat untuk belajar. Kita sahabat bukan, tetangga Nabi juga bukan, kerabat Nabi juga bukan, jaraknya cukup jauh, ke surganya tidak lebih dekat dibandingkan dengan sahabat. Masya Allah, kurang apa lagi antum? Ya, ada kajian tempatnya bagus, masjidnya luar biasa, direkam pula, ada yang live, ustaznya datang sendiri, merangkan sendiri, dan insya Allah nulis sendiri, ngapus juga sendiri. Masya Allah. Dengan semua itu antum masih mau belum belajar juga? Sampaikan pada kami dengan cara apa lagi mesti kita fasilitasi. Tayyib, materi hari ini insya Allah kami dimintakan oleh teman-teman untuk membahas tentang satu tema, zaman fitnah tetap istiqamah. Masya Allah. Saya mohon izin untuk membiasakan dulu dalam setiap bahasan-bahasan yang akan kita kaji, akan lebih baik jika semua pembahasan itu kita bisa uraikan dulu ketentuan dalilnya dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW, sehingga dengan itu pertama bisa mantap kajian yang kita bahas, kedua bisa menghadirkan keyakinan dalam mengamalkan, ketiga bisa dipastikan benar dalam tuntunan syariat, dan yang keempat, jika nanti ada yang mempersoalkan, kita bisa memberikan jawaban-jawaban yang terang dan jelas, yang dengan itu insya Allah mudah untuk dipahami. Sepakat sampai sini? Sepakat sampai sini? Alhamdulillah, ya, Nabi sepakat, sahabat sepakat, tabi'in sepakat, ulama sepakat. Antum Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan, nggak sepakat. Antum kurang sehat mungkin. Kita turunkan dulu dalilnya, dan prinsip ini nanti antum bisa temukan di hadis riwayat Muslim. Kalau punya kitabnya, cari Syarah Imam An-Nawawi, ada 9 jilid tuh, ya. Di jilid yang pertama, kalau yang saya punya cetakan Darul Hadis terbitan tahun 2002, jilid pertama halaman 119, bab yang kelima, hadis nomor yang ke-15, posisi paling kiri sebelah atas. Di situ nanti ada konsepnya, babul isnadi minad din, bab belajar agama itu yang sumbernya terurut sampai ke Nabi. Di sumber yang terurut sampai ke sumber pertama, informasi yang tersambung sampai ke sumber utama, itu disebut dengan sanad namanya. Makanya di hadis ada sanad selain matan, dicari orangnya sampai ketemu dengan Nabi. Abu Hurairah bisa meriwayatkan hadis terus sampai ke Al-Bukhari. Al-Bukhari nggak pernah bertemu Nabi. Dari mana tahunya hadis dari Nabi? Dicari sampai ketemu pada Nabi. Itu sanad namanya. Kalau antum pelajari susunan riwayatnya sampai menuju ke sumbernya, itu disebut dengan isnad. Nah, kata Imam Muslim, belajar dari sumber yang tersambung ke awal sumbernya, maka itu yang menentukan dalam agama kita. Kalau antum benar belajarnya, maka praktek ibadahnya pun akan benar dalam agama. Tapi kalau salah belajarnya, maka resikonya pun, maaf, praktek belajar,
praktek ibadah dalam agamanya pun akan keliru. Saya ambil contoh singkat ya, sebelum kita terangkan di sini. Untuk buka Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, redaksi yang sama di hadis Muslim, nomor hadis 397. Kalau agak perbedaan, misalnya cari babnya yang sama, babul musifis salat, bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Qila bima ma'na ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Khalad Az-Zuraiqi. Fadakhala ila al-Masjid Nabawi, masuk ke Masjid Nabi. Kemudian fasalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai awal salam sampai berakhir. Falamma sallama yaminan wa shimala, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Silakan Anda salat lagi karena Anda belum salat. Padahal baru selesai salam. Fa'ada salatahu 3 marat. Maka beliau mengulangi salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengulang kalimat serupa. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Faqala, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada yang tadi. Alimni, tolong ajarkan saya. Sini poinnya. Maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bersabda, "Idza qumta ila shalah," kalau kamu ingin benar salatnya, asbighul wudu, sempurnakan dulu wudunya. Begini caranya sampai berakhir. Kata para ahli hadis, kalau yang salah cuman salatnya, maka akan dimulai dengan contoh salat. Tapi ini menunjukkan bahwa wudunya pun enggak sempurna. Jadi kalau ada seseorang wudunya enggak sempurna, salatnya pun pasti enggak akan sempurna. Orang yang wudunya tergesa-gesa, salatnya akan berantakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, 23 rakaat, 7 menit. Ya, bisa terjadi gitu kan? Kemudian apa yang terjadi? Ya, kemudian tsumastaqbilul qiblah, lalu menghadaplah Anda ke arah kiblat. Lalu mulai bertakbir sampai dengan selesai salamnya. Setelah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat yang kita ingat sampai hari ini di Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis pertama menerangkan pada Khalad Az-Zuraiqi, kalimat kedua menunjukkan kepada kita. Ini yang disebut dengan isnad. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Jadi kalau Anda ingin salat, belajar dulu kepada orang yang pernah melihat Nabi, diajarkan pada generasi setelahnya sampai dengan ke kita. Itu yang akan dipastikan lebih baik bagi kita pengetahuannya plus tenang dalam mengamalkannya. Maka kalimat-kalimat di zaman fitnah tetaplah istiqamah. Kita turunkan dulu seperti apa Nabi pernah menerangkan kata-kata ini. Kita keluarkan dulu definisinya. Dari situ kemudian kita coba untuk jelaskan dengan lebih rinci menurut paparan para ulama-ulama kita, insyaallah. Saya mohon izin akan lebih banyak berdiri barangkali. Sudah. Terdengar suara saya? Ke belakang terdengar? Berarti harus pakai mic ya. Baik. Cepat ya. Jazakallah khair. Baik. Coba tuliskan dulu ya. Saya tulis dulu temanya, saya turunkan dulu kemudian beberapa dalilnya, baru nanti kita coba terangkan dari sini. Bismillah. Maaf sebentar, kelihatan insyaallah? Belum ya? Halo, kelihatan? Belum ya? Baik, alhamdulillah. Belum Pak, belum saya tulis apa-apa. Belum. Bingung saya yang mana yang kelihatan ya. Cuman ada 2 di Surabaya, 1 di Lamongan, kedua di Malang ini ya. Yang belum saya tulis sudah kelihatan, Masya Allah. Zaman fitnah, Masya Allah. Ini yang saya terima judulnya, tetap istiqamah. Gak apa-apa, tidak mesti semua akan kelihatan. Mungkin yang di atas tidak nampak terlihat, insya Allah saya nggak hapus bagiannya ya, nanti saya bacakan kembali. Kita turunkan dulu apa itu fitnah, supaya tidak bisa atau tidak harus bikin definisi sendiri. Hati-hati dalam agama, kita hindari mengarang, karena mengarang cuma ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Di ilmu syariat tidak ada ya. Dan Nabi tidak menyukai itu. Di Al-Bukhari nomor hadis 1477, Nabi menyampaikan, innallaha kariha lakum talatha. Allah sangat benci dari kalian 3 hal. Yang pertama disebutkan qila wa qala, menyampaikan sesuatu dari sumber yang tidak jelas, hoax. Baik. Ya, kita turunkan. 1, kita bahas dulu dari pengertiannya, dari bahasa Arabnya, kemudian baru kita turunkan dalil Qur'annya. Kita ambil misalnya yang paling kuat saja, Lisanul Arab karangan Ibnu Mandur di bab fa ta kemudian nun, yang dituliskan kembali di Maqayis al-Lughah, Qais al-Lughah.
Ini antum bisa lihat di bab yang keempat, halaman 472. Baik. Dan kita turunkan, nanti lihat entry-nya yang sama ya. Fa, ta dengan nun. Kemudian kita turunkan dari sini ke ayatnya 1. Quran surah ke-51 ayat 13 sampai 14. Posisi paling kanan di sebelah atas, agak turun ke bawah, ke tengah. Kemudian yang kedua, turunan ini dulu kita turunkan sebelum kedua. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat ke-56, posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian ada lagi yang lebih hebat, Quran surah ke-40 ayat 46 sampai 47, masuk nerakanya tanpa hisab. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai 101. Alhamdulillah. Baru kita turunkan kedua, Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 35. 3. Antum bicara fitnah, fitnah apa yang dimaksudkan? Karena Nabi juga pernah difitnah, gitu kan? Quran kita turunkan lagi, misal surah ke-5 Al-Maidah ayat 49. 4. Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-47. Kemudian 5, kembalikan ke Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat 73. Kemudian ada fitnah lagi yang sifatnya terlihat seperti baik tapi berbahaya. Ya, misal Quran surah ke-64 At-Taghabun dari ayat ke-14, dari 15 saja sampai ke-16. Kemudian ada juga yang lebih dahsyat, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 193, bisa mencapai ke pembunuhan, bisa fitnah dari orang-orang munafik. Kita turunkan hadisnya saja, itu sudah ada ayatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau punya kitabnya cari diambil Muslim saja. Muslim lebih tepat, ya, lebih jelas kalimatnya. Di Al-Bukhari masih umum. Kita ambil hadis riwayat Muslim. Nomor hadis ke-6. Kalau punya kitabnya cari jilid pertama halaman 111, bab yang keempat, hadis nomor 6, riwayat dari Abu Hurairah. Posisi paling kiri sebelah atas. Baik. Kemudian turunannya bagaimana cara menyikapi ini ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Sifat-sifat mereka ini kadang-kadang tidak mudah ya untuk bisa diatasi. Ada di Quran, contohnya surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai dengan 207, posisi paling kiri dari atas sampai dengan ke tengah, turun ke bawah. Kemudian mereka juga disebut oleh Quran sebagai setan yang harus diwaspadai. Quran surah kedua ayat ke-14, posisi paling kanan sebelah bawah. Kemudian kita diminta solusinya oleh Quran untuk bisa istiqamah. Ya. Quran surah ke-30. Kenapa? Berapa ya? Tuliskan aja, langsung saja namanya, surah Fussilat ayat ke-30. Kemudian ambil juga di ayat yang ke-6-nya. Alhamdulillah. Hadisnya terakhir, hadis riwayat Muslim nomor hadis 38. Terus kemudian bisa juga ambil kitabnya Ibn Rajab Al-Hambali, Syekh Ibn Rajab Al-Hambali, Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, Jami'ul Ulum wal Hikam, halaman 242. Selesai. Nah, ini materi kita. Jelas insyaallah? Belum saya terangkan ya. Kalau sudah jelas selesai saya pulang ya. Belum, baru saya tuliskan. Nah, ini beberapa keterangan. Nanti kita akan tanya fitnah apa yang antum maksudkan. Apa yang mau dibahas? Jangan-jangan antum bicara zaman fitnah, dari sejak manusia diciptakan sudah ada fitnah juga. Oke? Baik. Ada yang belum saya turunkan, nanti kita susulkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita mulai dulu apa itu fitnah. Dalam bahasa Arab kata fitnah, ya, awas pakai fa ya dalam bahasa Arab, f dalam bahasa Indonesia ya. Katanya orang Sunda nggak bisa bilang f,
Itu fitnah ya. Fitnah. Kata fitnah dalam bahasa Arab kalau dikembalikan ke akar katanya dari kata fatana yastinu. Baik asalnya tidak disebutkan dalam qawamis al-arabiyyah, kamus-kamus bahasa Arab atau ma'ajim al-arabiyyah, kecuali bermakna al-ibtida wal imtihan. Ibtida wal imtihan, ujian, tes, cobaan. Al-ibtila atau al-bala wal-imtihan. Sebetulnya asalnya orang-orang Arab menggunakan kata fitnah ini bukan pada ujian kehidupan pada asalnya. Pada asalnya untuk mengetes, untuk menguji demi memisahkan antara yang baik pada emas atau perak dengan kandungan buruknya. Jadi kalau misalnya mereka ingin pisahkan kandungan emas dengan kandungan yang menyertainya, untuk dipisahkan antara emas dengan yang bukan, mereka akan katakan fatantu dzahab wal fiddah. Saya akan tes, diberikan cairan tertentu untuk bisa membedakan dari emasnya nanti terpisah ya, dan logam lain yang menutupinya atau yang menyertainya juga terpisah. Jadi mereka akan pisahkan antara yang baiknya yang mereka ambil sebagai emas, antara yang baiknya dengan campuran yang mengotorinya, yang kotornya, yang tidak baiknya. Jadi asalnya kata fitnah itu dimunculkan ya sebagai satu ujian untuk mengetes demi memisahkan supaya diketahui mana yang baik, mana yang buruk. Nah, dari bahasa inilah kemudian dari akar bahasanya ujian yang dihadirkan untuk memisahkan antara yang baik dengan yang buruk, lalu kemudian diambil dalam bahasa balaghah sebagai kiasan. Kalimat majaz diterapkanlah kemudian dalam sifat kehidupan kita ya. Nah, ini pun fitnah, ujian ya, untuk diketahui mana mic yang bagus, mana mic yang kerusak gitu ya. Baik, nggak apa-apa, langsung praktek. Bismillah. Diambil bahasa kiasan dengan majaz, diterapkan dalam kehidupan kita, bahkan digunakan oleh Al-Quran ya, diujikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memisahkan yang baik-baik dalam kehidupan kita yang harus kita ambil dan kita praktekkan dalam kehidupan, plus yang buruk-buruk yang bisa kita hindari dengan segala konsekuensi yang ada di dalamnya. Saya ambil contoh dulu, seperti para tukang emas memisahkan emas itu dari campurannya, dimasukkan ke dalam cairan yang panas kadang-kadang, kemudian disaring, dikeluarkan. Nanti di akhirat pun Allah akan memisahkan sifat-sifat kebaikan pada diri kita manusia dengan sifat-sifat buruknya. Ada dulu yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam cairan panas di neraka supaya keluar kotoran-kotoran yang pernah dibawa dari dunia. Tayyib. Misal bahasanya menggunakan fitnah. Quran surah 51 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Posisi paling kanan sebelah atas. Bismillah. Yawmahum 'alan nari yuftanun dhuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Lihat kalimatnya, dhuqu fitnatakum yawmahum 'alan nari yuftanun. Nanti akan tiba pada satu masa saat mereka yuftanun, diberikan fitnah dalam neraka. Kenapa disebut kalimatnya menggunakan fitnah, disiksa di neraka itu ya, karena saat di neraka ada orang-orang yang tenggelam selamanya di neraka, ada orang-orang yang sementara disiksa oleh Allah karena keburukan di dunianya. Dia harusnya mengerjakan amal baik, dia malah mengerjakan amal salah, amal salah, amal salah. Amal salehnya nggak ada, cuma sedikit misalnya. Maka ada di antara mereka yang akan dimasukkan oleh Allah ke neraka dulu untuk dibersihkan yang kotor-kotornya sehingga tersisa yang baik-baiknya. Maka dimasukkanlah ke dalam neraka, bahasanya menggunakan kata fitnah ya. Yaumahum 'alan nari yuftanun, ayat 13-nya. Ya, akan tiba satu masa mereka itu dimasukkan ke dalam neraka untuk dipisahkan yang jelek-jeleknya sehingga tampak yang baik-baiknya. Nanti disebutkan di Al-Bukhari di Kitabul Iman dari nomor hadis 19 sampai 24, posisi paling kiri di sebelah bawah. Nanti ada orang-orang yang dia punya iman sedikit dalam dirinya, amal solehnya sedikit, tapi harus masuk neraka dulu, dibersihkan dulu kotorannya di situ. Ya, sampai gosong, sampai habis, kemudian baru sesuai dengan kadarnya diangkat dia, dimasukkan ke dalam surga.
Tayyib ini yang disebut dengan yaumahum 'alan nar yuftanun, dipisahkan yang jelek-jeleknya supaya didapatkan yang baik-baiknya. Maaf, mohon izin sebentar. Antum pernah tahu bagaimana siksa yang paling ringan di neraka? Jangan dikira gampang ya. Oh, berarti kalau saya punya iman nggak apa-apa ke neraka sebentar dan masuk surga gitu kan? Ada yang begitu, ada kalangan Yahudi mengatakan saya kan kekasih Allah, dekat dengan Allah. Kalaupun dihukum di neraka paling sebentar, besok-besok masuk surga. Ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 80, posisi paling kiri sebelah atas. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata, kami nggak akan dihukum di neraka paling beberapa hari aja. Tapi kalimatnya menggunakan mufrad, sifatnya nakirah, ma'dudah, bukan panjang. Ini menunjukkan bahwa mereka nggak bisa prediksi berapa hari, ya paling berapa hari. Tapi bahkan ada yang mereka menghitung, paling 1, 2, paling banyak 3 hari. Kalimatnya dijamakkan menggunakan alif, ma'dudat, di Ali Imran ayat 24, posisi paling kanan sebelah atas. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Kata mereka, paling masuk neraka sehari, 2 hari, 3 hari. Setelah itu masuk surga lagi. Maka diturunkanlah keterangan oleh Allah, kalau mau silakan. Sehari di akhirat nanti itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Quran surah ke-32 ayat ke-5. Fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Masya Allah. Seharinya 1000 tahun. 1 detiknya 48 hari. Siksa paling ringannya ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 56. Posisi paling kanan sebelah atas. Lihat kalimatnya. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat kami. Kalau disebutkan kafar, ingat betul ini ya. Maksud saya supaya mudah dilepas, diangkat ya. Perhatikan, kalau disebutkan kafar dalam bahasa Arab, termasuk nanti dalam bahasa Al-Quran, itu yang dimaksud bukan orangnya, tapi perilakunya. Awas, hati-hati ya. Kafar itu perilakunya, menggunakan bentuk fi'il. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Kalau disebutkan perilaku menyimpang dari petunjuk Allah, itu artinya tidak hanya mencakup non muslim tapi juga orang Islam yang tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah. Antum pernah lihat orang Islam yang kalau dipanggil sholat abai dengan sholat? Ada orang Islam yang sudah tiba masa zakat gak mau zakat? Ada. Itu disebut kafar. Dia tidak keluar dari Islam tapi mengerjakan perbuatan maksiat tingkat tinggi seperti non muslim. Kalau ada orang kaya non-muslim gak mau zakat, dia gak beriman. Tapi kalau ada orang Islam sudah wajib kemudian dia menunaikan zakat, gak mau mengerjakan, seakan-akan kalimatnya ada nilai tegas di sini. Kamu kok seperti non-muslim aja gak mau zakat? Kafar. Quran surah ke-14 ayat ke-7. La'in syakartum la'azidannakum wala'in kafar. Nah, orang seperti ini, kalau amal salahnya banyak, amal salahnya sedikit, dia dimasukkan ke dalam neraka. Paling ringannya, lihat kalimatnya, saufan nuslihim nara, kami akan tarik ubun-ubunnya ke neraka. Dan nusli itu, nusli dalam bahasa Arab, nusli itu mencelupkan sesuatu dan narik lagi ke atasnya. Antum pernah bikin teh celup? Teh celup itu kan celup, angkat, ya kan? Celup, angkat gitu kan ya? Baik, perhatikan kalimatnya. Kullama nadijat juluduhum. Begitu dicelupkan ke dalamnya, maka hancur lebur seluruh tubuhnya, termasuk kulit-kulitnya. Disebutkan kulit karena kulit indera perasa yang paling peka. Jadi begitu diangkat lagi, ya, badalnahum juludan ghairaha. Masya Allah, diangkat sembuh lagi, dimasukkan hancur lagi, angkat sembuh lagi. Sebab kalau diangkat hancur, dimasukkan gak akan kerasa. Jadi begitu dimasukkan hancur, diangkat sembuhkan lagi, masukkan hancur, angkat sembuh lagi. Sekali masuk kalau 1 detik saja, itu sakitnya sama dengan 48 hari di dunia. Kalau mau coba silakan. Makanya ketika orang-orang Yahudi mengatakan demikian, jangan macam-macam. Dibersihkan kotorannya di situ 1 detik 48 hari. 1 harinya 1000 tahun. 3 harinya 3000 tahun. Itu yang disebut dengan yaumahum 'alan nari yuftanun. Dzuqu fitnatakum, ayo rasain tuh. Silakan. Fitnatakum, kalimatnya menggunakan fitnah. Jadi di situ bukan cobaan lagi, bukan ujian lagi, tapi ujian dalam konteks memisahkan yang kotor-kotor supaya diketahui yang baik-baiknya. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah dipahami sampai sini, maka sekarang kita coba turunkan dulu sebentar. Ya, sebelum kita turunkan ke aspek yang lain untuk materi kita, nanti saya tanya di akhir antum pengen bahas yang mana, kan? Baik, ini masih biasa. Masih biasa maksudnya kalau dia sudah bisa kotornya hilang, baiknya muncul, bisa diangkat ke dalam surga.
sepanjang tidak melakukan dosa-dosa besar yang bisa menutup semua amal salehnya, maka orang seperti ini akan bersama orang-orang kafir yang lain masuk ke dalam neraka jahanam, yang siksanya bukan cuma saat dihisab, sejak masuk ke alam kubur sudah ditampakkan siksanya. Dimohon maaf, penghuni neraka jahanam itu kalau sudah masuk ke alam kubur, an-naru yu'raduna 'alaiha ghudwa wa 'ashiyya. Quran surah ke-40 ayat 46 sampai dengan 47. Neraka itu akan ditampakkan di alam kubur dari mulai pagi sampai petang, begitu aja terus. Itu jahanam. Saat dihisab, ada orang Allah masuk surga tanpa hisab, yang ini masuk neraka tanpa hisab. Quran surah 18 ayat 100 sampai dengan 101, posisi paling kiri sebelah atas. Jadi saat hisab itu nanti kitab diberikan, insya Allah kita akan lihat nanti Allah Ta'ala Adam, ada yang menerima dengan tangan kanannya, ada yang menerima dengan kirinya, ada yang di belakang punggungnya. Tiba-tiba ada sebagian golongan ribut, kita nanti di mana ya? Kanan, kiri, atau di mana kita? Turun ayat, wa aradna jahannama yawma idzil kafirina arda. Pada saat itu kami akan tampilkan langsung neraka jahanam pada orang-orang seperti ini. Kami katakan pada mereka, ini ya tempat kamu di sini, gak usah pada diskusi, nanti langsung aja ke sini. Neraka jahanam. Hati-hati. Nah, itu kalau sudah masuk ke situ nggak bisa keluar, selamanya ada di situ. Jadi ini makna fitnah yang pertama, untuk memisahkan antara yang baik-baik dengan yang buruk, sehingga bisa diketahui diambil yang baik, ditinggalkan yang buruk. Nah, teman-teman sekalian, mohon maaf, ternyata kehidupan kita itu sejak mulai dilahirkan itu sudah teriring kehidupan kita dengan fitnah yang akan dibawa dalam hidup. Jadi tidak ada manusia yang terlahirkan tanpa melalui fitnah. Di semua yang terlahir ke muka bumi ini, dari kalangan manusia, dari mulai Adam alaihissalam sampai seluruh keturunannya, ketika dilahirkan maka bersanding dengan proses kelahirannya apa yang disebut dengan fitnah. Quran surah ke-29 ayat yang kedua, ya, posisi sebelah kanan agak sedikit ke atas. Lihat kalimatnya. Setelah Allah sampaikan alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah setiap manusia mengira ketika mereka mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan terhindar dari fitnah? Pelan-pelan saya hapus dulu. Jadi ketika seseorang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tercipta sebagai seorang manusia, terlahir dia ke dunia, kita akan lihat dulu fase pertama ketika dia mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap yang dilahirkan sudah beriman pada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan sejak dalam kandungannya. Quran surah ke-7 ayat 172, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim ya wa ashhadahum min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Setiap anak cucu Adam dalam kandungan perut ibundanya, siapapun yang mengandungnya dalam usia 4 bulan, terjadi dialog dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbnya. Apakah kamu mengakui saya sebagai Rabbmu? Qalu bala syahidna. Ya Rabb, kami mengakui, syahidna, kami bersyahadat. Jadi setiap orang yang dikandung di rahim perut ibundanya, dalam kandungan ibundanya usia 4 bulan, disebutkan di tafsir di hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud di Al-Arba'in nomor hadis yang keempat, posisi paling kiri sebelah atas, setiap kandungan 4 bulan roh ditiupkan. Di situ terjadi dialog dengan Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan nanti 4 hal dalam hidupnya. Ajalihi wa rizqihi wa amalihi as'idun huwa am syaqiyyun. Ini poinnya. Jadi ketika dilahirkan kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah. Pelan-pelan. Apa makna fitrah ini? Tidak ada tafsiran lain kecuali di Quran surah 30 ayat ke-30 itu. Ya, lihat kalimatnya. Fitrah di situ diartikan dengan ad-din. Aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitrah, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Di fitrah pertama ketika disebutkan dalam Al-Qur'an itu ad-din. Apa yang dimaksud dengan ad-din? Halo? Apa yang dimaksud dengan ad-din? Enggak usah ngarang ya, mumpung masih di awal-awal. Kalau belum tahu cukup katakan wallahu a'lam ya. Malaikat ditanya wallahu a'lam, sahabat ditanya wallahu a'lam. Antum malaikat bukan, sahabat bukan. Masya Allah, ditanya semua tahu, agak repot itu ya. Baik, apa artinya ad-din? Oh, Masya Allah, sudah usia begini belum tahu ad-din. Masya Allah, antum siapa sebetulnya? Baik, ad-din itu tafsirnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19, posisi paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Islam.
Yuk kita urutkan sampai ketemu kalimat iman sampai ke manusia. Kita urutkan dulu. Lihat, ad-din itu Islam. Fitrah disebut ad-din. Orang lahir ada dalam fitrahnya. Fitrahnya ad-din. Din itu Islam. Apa turunan Islam yang pertama? Hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8, babul muqaddimah, posisi paling kiri sebelah atas. Di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika malaikat Jibril turun menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal Islam?" Jawaban pertamanya, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Syahadat itu iman. Jadi ketika seseorang sudah dilahirkan, terlahir di perut ibundanya, kemudian dia muncul ke permukaan, Masya Allah, sudah melekat pada dirinya ujian, fitnah. Ini imma pada dirinya langsung, atau pada keluarga yang melekat di dalamnya. Makanya hati-hati, nanti Anda akan temukan ayat di At-Taghabun, Quran surah 64, ayat ke-15 sampai dengan 16. Hati-hati. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Begitu lahir, kita sudah mendapatkan bala atau imtihan atau ujian yang menghadirkan sifat-sifat baik atau sifat-sifat buruk dalam diri kita. Jadi bersamaan antum lahir, sudah ada dalam diri kita ujian, ada nilai kebaikan, dorongan berbuat baik plus dorongan berbuat buruk. Dorongan berbuat baik itu yang disebut dengan nilai-nilai takwa. Saya turunkan dulu ya. Ini sifat-sifat takwa. Dorongan berbuat buruk itu yang disebut dengan fujur. Sumbernya dari nafsu. Ya. Quran surah ke-12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi. Nabi Yusuf saja mengatakan, saya nggak bisa menyucikan diri saya karena ada nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sedangkan nafsu itu selalu mendorong kepada keburukan. Ada fujur di situ. Sumbernya dari nafsu. Lihat, makanya antum sampai dengan hari ini, sampai sekarang, dari mulai lahir, itu begitu dihadapkan pada apapun, selalu akan ada dua dorongan. Imam mengajak kepada kebaikan, imam mengajak kepada keburukan. Nggak percaya silahkan. Kalau adzan berkumandang, itu pasti dalam hati kita akan ada getaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat. Sudah adzan. Siap-siap sholat. Pernah begitu? Itu jiwa takwa. Begitu adzan selesai, tenang, baru adzan, belum koman. Salat nomor 2, nomor 1 makan dulu, gitu kan? Masya Allah. Itu fujur nafsu. Keduanya ada. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi nafas yang telah sempurna diciptakan. Nafas itu kalau ruh sudah masuk ke dalam fisik. Di Ruh itu unsurnya dari Allah langsung, ya. Quran surah ke-17 ayat 85, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, langsung dari Allah. Sedangkan fisik ini itu ada ikhtiar manusia. Ya, saat dikandung dia makan makanan, makan minuman, ada karbohidrat, ada protein membentuk fisik. Dari sumber dari Allah, roh masuk ke dalam fisik. Kalau sudah menyatu dengan fisik, namanya dirubah jadi nafas. Bukan roh lagi, jadi nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Kalau ruhnya sudah masuk, dia bisa bernafas. Nah, yang paling menarik, kalau roh ini sudah masuk ke dalam diri dan sudah menjadi nafas, maka ini mulai ditetapkan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an. Ini dibantu didorong oleh malaikat, ini dibantu didorong oleh setan. Yang ini malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, 70 kali dalam bentuk tunggal, 18 kali dalam bentuk jamaknya. Jadi saya ingin terangkan dari awal dulu bahwa setiap kita yang terlahir itu sudah mendapatkan ujian fitnah. Ada keadaan yang baik, ada keadaan yang dorongan yang buruk pada diri kita. Antum pun silahkan keluar dari masjid, antum lihat sendal macam-macam tuh. Ada sendal bagus, ada sendal jelek. Begitu lihat sendal bagus, dorongan yang buruk akan bilang, itu bagus tuh, bagus. Tapi yang baik mengatakan, itu bukan punya kamu. Jadi kalau yang baiknya menang, ini yang akan tertekan untuk dipisahkan. Naik amal solehnya muncul, di situ antum mendapatkan bilangan-bilangan pahala. Tapi kalau yang ini yang dominan, itu yang celaka. Begitu keluar, mana sendal saya ya? Tadi taruh sini. Masya Allah, dicari. Oh, ini dia sendal paling bagus, dia pakai. Padahal dia masuk ke masjid, gak pakai sandal. Itu yang bahaya. Ya. Saya tutup dulu ya, pelan-pelan. Sebentar, paham sampai sini? Paham konsepnya? Kalau belum paham, saya nggak akan teruskan dulu. Paham nggak? Jelas insya Allah?
Alhamdulillah. Saya simpulkan sebentar. Jadi pertama, makna fitnah itu ujian yang menghadirkan sifat baik dan buruk. Ini melekat pada kita ya. Ujian yang menghadirkan sifat baik dan buruk. Sudah? Yang menghadirkan sifat baik dan buruk agar manusia bisa belajar dari kebaikan itu untuk meningkatkan amal solehnya, belajar dari kebaikan itu untuk meningkatkan amal solehnya, dan menghindari keburukan agar tidak dalam kehidupan. Pelan-pelan. Sebelum kita tunjukkan contoh-contohnya, sekarang saya berikan dulu rumus intinya. Tolong fokus betul ya pada uraian ini, karena ini kaidah dasarnya. Antum gagal memahami ini, maka antum tidak bisa atau sulit nanti akan menjalani ujian fitnah ini. Itu nggak mudah. Itu nggak mudah ya. Sekarang perhatikan teori dasarnya. Awas, hati-hati. Tolong fokus ya. Tolong fokus. Karena biasanya dalam ta'lim itu ada jamaah-jamaah yang punya sifat mensana in corpore sano. Ya, jadi ustadz yang nerangin ke sana, dia fokus ke sono. Ya, agak susah. Lihat sini. Tadi baik disebut dengan takwa. Buruk disebut dengan apa? Fujur, sumbernya nafsu. Kita turunkan. Lihat, perhatikan ya. Kedua hal ini oleh Al-Quran selalu dipasangkan, seakan-akan memberikan isyarat bahwa dua hal ini akan selalu bersanding dalam kehidupan. Selalu bersanding. Bahkan jumlah bilangannya sama, pembisiknya juga jumlah bilangannya sama. 115 kali, 115 kali, 88 kali, 88 kali. Jadi ketika Allah menciptakan sifat-sifat baik sebagai bagian dari ujian kehidupan, saat bersamaan Anda akan temukan lawan yang buruk. Contoh, Allah ciptakan sifat takwa, turunannya misal jujur. Saat Allah menciptakan sifat jujur, maka Anda akan menemukan lawannya langsung, dusta. Saat Allah ciptakan sabar misalnya, maka Anda pun akan temukan lawan yang lain, marah. Saat Allah ciptakan tawadhu, rendah hati misalnya, maka saat bersamaan akan ada lawan yang lain, sombong. Insyaallah akan selalu seperti ini polanya. Dan kita akan dihadapkan pada poin-poin seperti ini, imma menghadapi kebaikan atau menghadapi keburukan. Sekarang lihat rumus cepatnya. Ini rumus utamanya. Sebelum saya turunkan nanti ujian-ujian pentingnya, dan nanti akan ada turunan-turunannya, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dari celaan sampai ke pembunuhan. Itu akan ditemukan, dan redaksinya menggunakan fitnah dalam Al-Quran. Sekarang perhatikan, rumusnya adalah ya, lihat kalimatnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Saya langsung turunkan dalam bentuk kalimat saja supaya mudah dipahami. Lihat kalimatnya. Asalnya sifat buruk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasangan dari yang baik, bukan untuk menjadikan manusia punya perilaku buruk, bukan. Dan Allah tidak mungkin memiliki niat keburukan, tidak mungkin memiliki keinginan buruk bagi hambanya, mustahil. Semua yang diciptakan Allah, sekalipun makhluk yang tidak bernyawa, itu pasti ada maslahat kebaikan bagi kehidupan kita. Sekarang apa manfaatnya diciptakan sifat buruk ini? Ternyata Allah ciptakan sifat buruk ini, salah satunya fungsinya sebagai katalis, perangsang, ya, sebagai perangsang, sebagai penguji supaya sifat-sifat baik ini muncul ke permukaan. Sebab kalau nggak diciptakan sifat-sifat yang jelek, yang ini nggak akan tampak kelihatan. Kalau nggak ada dusta, bagaimana diketahui jujur? Kalau tidak ada sabar, bagaimana bisa diketahui? Kalau tidak ada marah, bagaimana bisa diketahui sabar? Kalau tidak diciptakan sombong, tidak akan kelihatan tawadhu. Jadi semua sifat ini sebetulnya diciptakan untuk melatih supaya sifat-sifat baik itu muncul ke permukaan. Seperti yang haram diciptakan untuk menguji antum supaya meninggalkannya dan konsen kepada yang halal. Yang baik diciptakan untuk diikuti, yang buruk diciptakan untuk menjadi contoh bahwa itu mesti ditinggalkan. Kalau nggak ada yang buruknya, nggak akan kelihatan yang baiknya. Jadi teman-teman sekalian, jadi ini pembanding, pelatih. Nah dari sini rumusnya adalah setiap Anda menemukan yang buruk-buruk, jangan disimpulkan bahwa sifat itu menjadi perilaku kehidupan Anda, bukan. Tapi cepat cari lawannya yang baik untuk dimunculkan. Itu rumus cepatnya.
Misal, Anda lihat orang marah-marah misalnya. Marah itu saat dititipkan pada orang tadi, pada asalnya bukan ingin menjadikan orang itu pemarah, bukan. Tapi dititipkan pada dia untuk menguji pada diri Anda supaya menaikkan sifat sabar pada diri Anda. Di saat Anda lihat orang lain marah, oh berarti ini Allah ingin menguji supaya sifat sabar saya muncul. Saat Anda melihat kejadian ada dusta, ini berarti menunjukkan jujur saya harus ditempa. Bisa, bapak pulang dari kantor, ibu menyambut di rumah, tiba-tiba Masya Allah, suaminya marah misalnya. Nah, marah dititipkan pada suami bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Tapi hakikatnya untuk menguji sifat sabar dalam istri supaya muncul ke permukaan. Diuji pada saat itu, sebab di depan banyak persoalan lain lagi nanti yang membutuhkan kesabaran. Kalau tidak diuji dengan masalah kecil, bagaimana bisa kuat menghadapi yang besar di depan? Paham sampai sini? Maka berbahagialah seorang istri kalau melihat suami marah misalnya. Itu tandanya kesabaran di istri ingin ditingkatkan. Sebaliknya, kalau antum suami melihat sifat istri yang kurang baik, itu tandanya kebaikan antum dimintakan untuk dikeluarkan saat itu. Misal, cemberut, ini masuk ke sini. Masya Allah. Apa lawan cemberut? Senyum. Cari lawannya cepat sini. Jadi begitu antum pulang dari kantor melihat istri cemberut, itu tandanya Allah meminta antum untuk segera tersenyum. Selesai masalah. Begitu pulang ke rumah lihat istri cemberut, Assalamualaikum, Masya Allah, selesai masalah. Kayaknya kenal kita, Masya Allah. Masih umi bukan ya? Udah beres, selesai. Yang jadi masalah kan ketika nafsu dilawan dengan nafsu, fujur dilawan dengan fujur. Lihat istri cemberut, antum malah marah. Kenapa kamu begitu? Emang kenapa? Oh, nggak akan selesai. Nah, ini poinnya. Jadi kalau antum menemukan yang tidak baik dalam kehidupan, itu tandanya Allah menginginkan yang baik muncul pada diri antum. Itu yang disebut dengan fitnah. Di ujian, antara yang buruk-buruk dengan yang baik, ditampakkan yang buruk supaya kita sadar ada sesuatu yang terjadi di sekitaran kita, diminta supaya baik-baiknya muncul dari diri kita. Nanti ada tingkatan yang rendah-rendah sampai tingkatan yang tinggi-tinggi. Nanti kesimpulan besarnya, kalau di lingkungan kita sudah kelihatan banyak yang buruk, itu tandanya banyak yang baik belum muncul dari kita. Antum lihat ini buruk, itu buruk, ini buruk, ini buruk, itu tandanya banyak kebaikan yang belum kita munculkan. Allah sudah menghadirkan itu. Kalau semua keburukan sudah dimunculkan, antum belum mengeluarkan kebaikan juga, mesti seperti apa lagi Allah munculkan yang buruknya? Maka dari itu, mari kita lihat. Zaman Nabi SAW sudah ada fitnah. Sudah ada. Untuk menguji kesabaran Nabi SAW, memunculkan sifat-sifat baiknya. Ya, saya mulai misalnya perbandingan saja ya, dari Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam, musuh terbesarnya siapa? Fir'aun, Masya Allah. Antum kenal Fir'aun? Alhamdulillah. Kalau kenal saya repot. Antum siapa gitu ya? Hidup dari zaman Fir'aun sampai sekarang. Baik, Masya Allah. Fir'aun itu jahatnya Masya Allah, luar biasa lah ya. Bukan cuma bunuh orang, kalau bunuh udah biasa. Quran surah kedua ayat 49, posisi paling kiri sebelah atas. Itu kalau sedang eksekusi, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kata pendeta-pendetanya, rahibnya, peramalnya, nanti akan ada seorang bayi yang tumbuh dewasa akan menghancurkan kerajaan kau. Apa yang dikatakan? Ayo diutus 2 jagal langsung. Satu mendampingi ibu yang sedang mengandung, yang kedua sudah bawa alat untuk eksekusi, pedangnya. Taib, kalau lahir laki-laki akan diinfokan seketika. Kalimatnya menggunakan zabaha. Di menyembelih itu ada 2 kata di Quran. Ada nahara, nun ha dengan ra. Ada zabaha, zal ba ha, ha kecil. Kalau nahara itu menyembelih dalam keadaan hewannya berdiri, objeknya berdiri, jadi nggak dijatuhkan. Makanya unta saat disembelih itu bukan menggunakan zabaha tapi nahara. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar. Nahara di situ unta, karena unta saat disembelih tidak dijatuhkan dulu, walaupun kakinya diikat misalnya, tetap dia disembelih dalam keadaan berdiri. Tapi kalau hewan-hewan yang dijatuhkan dulu seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan kerabat-kerabatnya, ketika dijatuhkan dulu itu kalimatnya berubah dari nahara menjadi zabaha. Ya, zabaha kalau sekali, zabaha, yadzbah, zabha, zibha, itu artinya sekali sembelihan. Ya, jadi begitu digereskan sekali begini, selesai penyembelihannya. Selesai. Makanya Nabi mengatakan, "Idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha." Kalau Anda mau sembelih, kata Nabi, itu baguskan sembelihan, jangan berkali-kali, kalau bisa sekali begini. Makanya asah dulu. Ya, tajamkan dulu goloknya. Terus itu sunnah dan berlaku sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji menyembelih putranya itu.
kemudian diganti kan, Quran surah 38 dari ayat 100, surah 37 dari ayat 102 sampai dengan 109 itu. Ya itu kan tajamkan dulu pisau ya, tajamkan dulu, masya Allah. Dan itu pun adabnya dijauhkan dari binatangnya, supaya dia tidak melihat keadaan yang bisa membuat dirinya terganggu. Jadi kalau antum mau jembeli, ya hewannya dijauhkan dulu, antum asah, bukan di depan hewan. Siap-siap ya, siap-siap, tidak. Antum jauhkan. Nah itu sekali zibah namanya. Tapi kalau berkali-kali itu pakai tasydid. Dzabbaha yudzabbihu tadzbihatan. Berkali-kali gitu. Perhatikan jahatnya pasukan Firaun ini. Makanya disebut dengan su'al adzab, siksa yang paling jahat itu. Ya, menggunakan kalimat yudzabbihuna abnakum. Yudzabbihun artinya begitu melihat bayi yang dilahirkan masih merah, itu langsung diambil, dibanting ke bawah, jatuhkan dan digorok berkali-kali di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Su'al adzab wa yastahyuna nisa'akum. Kata-katanya pun luar biasa. Lontar sini, lontar sana, sarkas, celak sini, celak sana. Masya Allah. Apa yang terjadi? Ini kalau Fir'aun melihat begini, misal saya ilustrasi ya, itu rambut sudah nggak bagus tuh. Bukan nyuruh-nyukur, tolong pisahkan kepala dari badannya. Pisahkan. Kalimatnya begitu. Makanya Nabi Musa alaihissalam, ini kalimat yang indah. Nabi Musa alaihissalam ketika datang untuk berdakwah kepada Fir'aun, beliau memohon dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, diciptakan sifat kasar di Fir'aun supaya muncul kebaikan-kebaikan dari Musa. Kalau nggak ada sifat itu di lisan Fir'aun, kalimat-kalimat kasar dan sebagainya, nggak akan muncul doa yang kita kenal sampai dengan hari ini, nggak akan keluar. Maka berkata beliau, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi kasar diciptakan supaya kelembutan itu muncul. Makanya ketika Fir'aun tipikal kasar seperti ini, Musa saat akan berangkat diminta untuk lembut. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai dengan 44. Lihat kalimatnya, kasar diciptakan supaya lembut muncul, bukan sama-sama kasar. Salah kalau begitu. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun sekarang pergi ke Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang keterlaluan. Kalau tagha itu biasanya kekuasaan. Kalau harta benda itu bagha namanya. Jadi kalau orang menyimpang dengan harta benda itu disebut bagha. Kalau menyimpang dengan kekuasaan disebut dengan tagha. Qarun disebut bagha. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Bagha karena hartanya dia gunakan untuk penyimpangan. Quran surah ke-28 ayat 76 sampai dengan 79, posisi paling kiri sebelah bawah. Baik, apa yang terjadi? Ini yang paling indah. Ketika disebut bagha, menyimpang, sarkas, kata-kata kotor, senang mencela, luar biasa kasarnya. Masya Allah, ayat ke-44-nya. Kasar diciptakan supaya lembut muncul. Lihat kalimat Qurannya, indah sekali. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka katakan, dakwahi dia dengan penuh kelembutan. Mungkin dengan kelembutan itu akan sadar dia salah dengan kasar selama ini dan mulai ingat kepada Allah setelah merasa takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kasar diciptakan untuk menghadirkan kelembutan, bukan sama-sama kasar, itu salah. Coba antum lihat, Musa, Harun, orang paling takwa di zamannya, Nabi dan Rasul Musa aja, dekat dengan Allah, surganya jelas, masuk surga tanpa hisab, dekatnya luar biasa, soleh luar biasa, berdakwah kepada orang yang durjana luar biasa, manusia paling zalim, mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, disebutkan keburukannya di Quran, masih dikatakan kepada keduanya, katakan dengan lembut. Antum tidak sesoleh Musa, tidak setakwa Harun, tidak sedekat mereka dengan Allah. Surga belum jelas sampai dengan siang ini, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, berdakwah kepada orang yang tidak sejahat Firaun, kenapa mesti kasar? Ada yang salah di situ. Jadi ketika kekasaran diciptakan itu untuk menjadikan kita lembut. Makanya ketika Quran diturunkan penuh dengan kelembutan, yang kasar jadi lembut. Coba lihat, yang terpecah jadi menyatu, yang pemukul jadi perangkul, yang pencela jadi pecinta. Silakan lihat, semua berubah. Bahkan yang tadinya kikir diciptakan untuk bisa memberi. Apa yang terjadi? Begitu semua sahabat butuh sesuatu, berlomba-lomba untuk memberikan. Fastabiqul khairat. Quran surah kedua ayat 148 itu, posisi paling kanan sebelah atas. Fastabiqul khairat. Bahkan ada orang butuh makanan, kasih makanan. Butuh minuman, kasih minuman. Butuh segala hal, diberikan. Bahkan dirinya pun yang memerlukan masih diberikan pada orang lain. Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu yang kita dambakan. Qurannya sama, hadisnya sama, nabinya sama. Kenapa hasilnya bisa beda? Ada yang salah dalam menyikapi fitnah ini. Ada yang keliru kita. Kita cek lagi, Qurannya sama nggak dulu dengan sekarang? Sama. Hadisnya sama nggak?
Sama. Nabinya beda nggak? Halo? Sama. Sama. Kenapa hasilnya beda? Barangkali ada sesuatu yang harus kita lihat. Mungkin cara menyikapi fitnahnya kita berbeda. Karena itu kita turunkan dulu. Teman-teman sekalian, Nabi saja berarti beliau tidak lolos dari fitnah. Seorang Nabi kena fitnah. Nabi Muhammad SAW difitnah. Masya Allah. Nggak tanggung-tanggung. Disebut sebagai seorang tukang syair. Masya Allah. Majnun lagi. Di syairin majnun. Quran surah 37 ayat 36 itu. Sampai turun bantahan dari Quran. Wa ma huwa biqauli syair. Nabi dicela, Nabi difitnah, Masya Allah. Allah pun dicela oleh orang kafir. Allah dicela, malaikat dicela, Nabi dicela, Masya Allah. Antum Allah bukan, malaikat bukan, Nabi bukan, gak mau dicela. Aneh antum. Nabi aja dicela gitu kan. Jadi ada fitnah berbentuk celaan, ada. Kita lihat. Nah sekarang dari mana sumber fitnah itu? Karena kalau tidak diketahui sumbernya, bagaimana kita bisa mengondisikan itu dan mewaspadainya? Kita masuk pada tahapan yang kedua insya Allah. Tahap yang pertama dipahami dulu. Paham ya? Jadi kalau disebutkan fitnah, artinya ini ujian antara kebaikan dengan keburukan, supaya meningkat kebaikannya dan ditinggalkan keburukannya. Sama, termasuk sampai hidup dengan meninggal. Sama. Quran surah 67 ayat yang kedua. Huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahkan kematian dan kehidupan pun diciptakan untuk meningkatkan amal baik, bukan untuk meratapinya. Jelas ya? Jadi setiap menemukan sesuatu yang kurang, itu tandanya antum mesti lebih. Kalau melihat orang minta-minta, artinya antum mesti bisa menjadi pemberi. Kalau antum melihat orang menangis, artinya antum harus mendapatkan kesenangan dalam kehidupan. Kalau antum mendapati orang-orang yang kurang jujur, artinya kejujuran antum diminta untuk ditampilkan pada saat itu. Paham sampai sini? Baik. Kalau sudah paham, sekarang kita turunkan beberapa turunan-turunan sumber fitnah, yang dengan itu bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi kalau bicara zaman fitnah, nanti kita akan tanyakan, ini baru mukaddimah ya, kita belum mulai bahasannya nih ya. Baik, sampai jam berapa kita? Oh baik, ini baru jam 9 saya lihat sebelah sana itu ya. Ya baik, alhamdulillah. Baik. Kita nanti turunkan yang dimaksud zaman fitnah yang antum mau zaman mana? Apa zaman Nabi, zaman sahabat, atau zaman sekarang gitu kan? Nanti kita akan turunkan. Atau jangan-jangan semua fitnah yang ada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in kumpul di zaman sekarang. Nah, itu poin yang akan kita coba uraikan dengan baik nanti insya Allah. Baik, sumber fitnah. Pertama, tadi ya sudah kita uraikan. Pertama, bersumber pada diri sendiri. Nafsu. Fokus nafsu. Tolong ingat betul ya. Tadi persamaannya, nafsu lawannya apa? Takwa. Nafsu lawannya takwa. Pelan-pelan. Lihat-lihat langsung lawannya, lihat. Jadi nanti ketika Anda mendapati sumbernya nafsu, lawannya kemudian takwa. Nanti kita turunkan bagaimana cara mempraktekkan konsep ini. Kedua, sumber fitnah ada pada setan. Pelan-pelan. Sumber fitnah ada pada setan dan dibagi dua. Setan dari kalangan jin yang nggak tampak, setan dari kalangan manusia yang tampak. Dalilnya Quran yang ini surah ke-12, surah ke-6 Al-An'am ayat 112, posisi paling kiri sebelah atas. Syayatin al-insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dua. Yang ketiga kira-kira apa? Halo? Yang ketiga? Oh, nggak usah ngarang, nggak ada yang ketiga, cuma dua ini ya. Baik. Satu nafsu, kedua setan. Saya hapus dulu yang ini boleh? Ini sudah saya terangkan. Bismillah. Saya masih konsisten, tenang aja ya. Saya hapus sendiri, saya terangin sendiri, tenang aja. Bismillah. Ini nanti kita turunkan, yang ini belum. Nah, sekarang lihat, pertama sumber fitnah itu nafsu dengan turunan yang telah kita tadi bahas secara panjang lebar. Nah sekarang setelah mengetahui sumbernya, fitnah yang pertama bersumber dari nafsu, saya terangkan dulu teori asalnya begini. Kenapa manusia nanti memiliki salah satunya nafsu? Teman-teman sekalian, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk utama, ada makhluk yang diciptakan oleh Allah
dengan sifat takwa saja, yang baik saja. Ini malaikat namanya. Ini malaikat. Karena itu malaikat dalam praktek kehidupannya, aktivitasnya, karena semua sifat-sifatnya baik, maka tidak punya peluang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga ada malaikat yang menyimpang, menunaikan tugas dengan baik dan gak akan tertukar tugasnya. Itu ada di Quran surah ke-66 ayat yang ke-6, At-Tahrim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mungkin malaikat bermaksiat kepada Allah dan akan mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Jadi kalau misalnya malaikat maut, Quran surah 32 ayat 11, tugasnya mencabut nyawa, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, itu sampai kiamat nyabutin nyawa aja begini. Nggak akan pindah ya. Bisa dia melihat manusia menjengkelkan ya, nyabutin nyawanya nggak enak saya kan, dia nggak akan tukar dengan yang lain. Jibril sini saya nggak enak lihat yang ini nih, bosan saya lihat nyawanya, kamu aja yang cabut. Nggak bisa ya, malaikat maut nyabutin nyawanya terus. Mikail ya terus saja menurunkan rahmat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua ayat 98, posisi paling kanan sebelah atas di pertengahan. Terus saja Mikail menurunkan rahmat, malaikat maut mencabut nyawa. Jadi tidak mungkin bermaksiat, semuanya akan mengarah kebaikan karena bekalnya takwa. Karena itu antum jangan pernah memuji malaikat, nggak ada kerjaan. Hebatnya malaikat, emang hebat karena tidak punya potensi salah, selalu baik. Nah sekarang ini yang paling menarik. Ada lawan dari takwa tadi, nafsu. Ada makhluk yang hanya diciptakan oleh Allah dengan nafsu saja, nggak ada takwanya. Apa itu? Halo? Apa itu? Hewan. 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 Hewan saat diciptakan itu sumbernya cuma nafsu, nggak ada takwanya. Ya. Makanya antum jangan kaget dan jangan heran kalau hewan seringkali instingnya mengarahkan kepada kesalahan. Itu selalu terjadi. Ya. Karena itu ketika hewan berbuat salah misalnya, antum jangan iseng mencela, nggak ada kerjaan. Silakan antum cek, karena nggak punya sifat takwa, nanti saat Idul Adha antum beli kambing tuh, jantan betina misalnya, simpan samping Masjid An-Nur sambil menunggu hewan korbannya disembeli. Allahu Akbar. Itu kalaupun adzan berkumandang datang syahwatnya, dia nggak akan peduli. Baik dengar suara adzan ataupun samping masjid. Ini karena nafsu yang muncul, nggak ada takwanya. Ya. Ayam misalnya, hati-hati. Anda sudah nyapu, ibu nyapu, sudah bersih, tiba-tiba lompat ayam, buang kotoran, nggak usah dicela. Dasar ayamnya emang begitu. Antum buang-buang energi kalau mencela binatang, ya nggak ada gunanya karena sumbernya nafsu. Nah, kalau kedua ini dipadukan, maka berubah namanya. Jadi apa? Oh tidak, nggak usah ngarang, nggak usah ngarang. Baik, pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Lihat, berubah namanya menjadi bashar namanya. Bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran dalam bentuk tunggalnya. Ya, bashar. Saya tidak katakan manusia tadi karena manusia punya 5 nama. Nanti kita akan lihat. Kadang disebut bashar 35 kali, kadang disebut ins 18 kali di Quran, kadang disebut dengan insan 65 kali di Quran, kadang disebut an-nas 241 kali di Quran, kadang disebut bani Adam atau dzurriyyah Adam 7 kali dalam Al-Quran. Di sini nama khususnya terkait tema kita disebut dengan bashar. Ini nama pertama yang disebutkan saat makhluk ini diciptakan. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Nah, sekarang perhatikan, karena kita disebut bashar oleh Quran, artinya kita punya dua potensi ini, seperti yang tadi telah saya uraikan. Ada kecenderungan berbuat baik, ada kecenderungan berbuat buruk. Itulah fitnah kehidupan pertama kita. Karena antum sudah tahu sumber di diri kita ini ada potensi fitnah buruk, bagaimana cara mengatasinya? Langsung munculkan lawannya. Ini wasiat Al-Quran plus pesan Nabi SAW. Jadi kalau antum ingin bisa menekan keburukan-keburukan dalam diri kita, caranya gampang, tingkatkan takwa. Sudah, keluarkan semua kalimat takwa dalam Al-Quran. Ada 115 kali kalimat dalam Al-Quran. Keluarkan ini. Lalu antum tekuni dalam kehidupan. Keluarkan, amalkan isinya. Begitu Anda amalkan isinya, maka nafsu Anda akan ditekan. Sifat buruk Anda akan menghilang. Muncullah sifat baik dalam kehidupan. Di caranya, kalau antum ingin membebaskan dari fitnah yang buruk yang bersumber dari nafsu, maka tidak ada cara lain kecuali meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah Nabi seringkali mewasiatkan wasiat takwa dalam setiap kesempatan ta'lim Rasulullah SAW. Dalam setiap khutbah Jumatnya. Silakan antum lihat.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Al-ayat dan seterusnya. Semua takwa, takwa, takwa. Apa faedahnya? Yang diinginkan bukan cuma meningkat ibadah, bukan. Tujuan utamanya supaya tidak muncul keburukan-keburukan dalam diri kita. Saya berikan contoh pertama kalimat takwa di Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Kelima itu sampai hasilnya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kalimat takwa pertama. Apa amalannya? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Perhatikan, salat itu bagian dari takwa. Jadi kalau antum benar menunaikan salatnya, maka kebaikan-kebaikan antum akan terangkat, sumber-sumber buruk akan ditekan. Makanya orang yang benar salatnya, itu yang pertama didapatkan bukan cuma kenikmatan dalam sholatnya, tapi akan ada dampak dalam perilakunya. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Antum hafal insyaallah ayatnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fahsya dan munkar enggak ada yang lain kecuali dari nafsu. Innas salat, sungguh, perhatikan cara menerjemahkannya. Salat yang ditunaikan dengan benar itu. Tolong fokus ya, lihat cara menerjemahkannya. Innas sholat, sungguh sholat yang ditunaikan dengan benar itu sesuai aturannya. Beda antara kalimat menggunakan alif lam dengan tanpa alif lam. Kalau tanpa alif lam disebut dengan nakirah, bebas ya. Qalam, pulpen, spidol, yang mana aja. Tapi kalau saya katakan al-qalam, yang ini, bukan yang lain, ada spesifikasinya, ada aturannya. Tayyib, semua kalimat sholat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah itu semuanya menggunakan alif lam. Silakan antum cek kalimat salat pertama, wa yuqimunas shalah. Kedua Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah. 45, wasta'inu bis sabri was shalah. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Semua pakai alif lam. Quran surah 17 ayat 78, aqimis shalata lidulukish syams. 29 ayat 45, innas shalah, pakai alif lam. Artinya sholat yang kita kerjakan itu nggak sembarangan. Itu yang disebutkan di awal tadi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Dari mulai wudunya, berdirinya diatur betul oleh Nabi. Makanya Nabi itu saat nyusun saf saja itu bukan cuma berbalik melihat, rapatkan, luruskan, tidak. Tapi beliau ungkapkan dengan kalimat yang disertai dengan tindakan. Kata Nabi, aqimus sufuf, rapatkan, luruskan. Bukan cuma dikatakan, tapi dijelaskan. Wahadu bainal manaqib wal aqdam. Tolong yang lurus itu ya, kata Nabi, ketika tumitnya sejajar dengan bahunya. Jadi kalau antum ingin lurus dalam sholat, mohon maaf, itu bukan meluruskan kaki bagian depan, bukan jari bagian depan, itu keliru. Yang diluruskan dengan garis itu tumit bagian belakang. Sebab kalau tumitnya lurus dengan garis, bahunya akan sejajar. Tapi kalau yang diluruskan kaki bagian depan, jarinya, itu pasti bahunya akan bengkok, karena ukuran kaki macam-macam. Perhatikan tuh, ini misal kaki dua gitu kan, yang satu ukuran 43, yang satu ukuran 40 misalnya kan? Diluruskan kaki bagian depan, ini sudah otomatis. Lihat, belakangnya pasti akan berbeda. Tapi kalau antum luruskan bagian belakang, tumitnya, itu bahunya akan sejajar. Ya. Makanya Nabi keluar, kadang-kadang rapatkan oleh beliau, pundaknya disamakan. Kalau belum ada garis, beliau keluarkan pedangnya, digaris menggunakan pedangnya. Tapi tolong sunnah ini diterjemahkan dengan cerdas ya. Belum ada garis, oh berarti pulang dulu bawa golok ya, Masya Allah digaris begini, ya nggak usah ya, itu artinya bikin garis supaya lurus, lihat. Dan kalimatnya menggunakan ma'nawiyah bukan lafziyah, artinya tidak harus pakai bahasa Arab. Jadi ada kalimat lafziyah, ada ma'nawiyah. Kalau lafziyah nggak boleh diganti katanya, kalau diganti jadi salah, maknanya jadi hilang. Azan misal lafziyah, nggak boleh diganti. Allahu Akbar, harus begitu. Keindahannya terasa, maknanya nyaman ada. Kalau antum ganti, nggak akan enak. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Orang Sunda bilang, Allahu Agung, Allahu Agung. Nggak akan enak kedengarannya. Surah Al-Quran itu lafziyah, bukan ma'nawiyah. Walaupun ada terjemahannya, ketika dikatakan tetap menggunakan bahasa Qurannya, bahasa Arabnya. Wih, Masya Allah, kawan, lagi baca surat apa? Surat semut nih, bahas semut. An-Naml. Masya Allah, kamu apa? Laba-laba. Masya Allah, Al-Ankabut. Nggak akan enak kedengarannya, itu lafziyah namanya. Tapi ada bahasa-bahasa ma'nawiyah yang mudah untuk dipahamkan, tidak harus menggunakan bahasa aslinya. Karena itu bahasa aslinya menggunakan bahasa-bahasa simpel. Misal, imam menghadap ke arah makmum sebelum sholat, itu tidak harus menggunakan bahasa Arab. Ya, silakan istaqimu, mohon rapatkan safnya, luruskan.
Tenangkan hatinya, dikhusyukkan. Mungkin ini sholat terakhir kita, mohon dirapatkan supaya setan tidak menggoda kita dalam sholat. Atau yang kedua, istaqimu. Mana yang paling mudah untuk diterima dalam jiwa kita? Satu atau dua? Satu, karena kita paham. Boleh antum ulang Arabnya silakan, kemudian terjemahan bahasa Indonesia itu boleh. Tapi jangan sampai menyampaikan sesuatu makmumnya nggak paham dengan bahasa maknawi. Ya harusnya maknawi antum sampaikan lafzi, tapi makmum nggak ngerti. Sudah tahu Pak, masya Allah. Padahal bukan itu maksudnya. Jadi agak berbeda di sini. Sedangkan itu oleh Nabi betul-betul dipastikan tuh, safnya diluruskan, rapatkan. Setelah itu belum selesai. Kata Nabi, lihat kalimatnya. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Rapatkan jangan sampai setan masuk ke celah-celah. Ya, hati-hati antum kalau ada celah sedikit saja setan masuk. Disebutkan dalam hadis lain tadi di Abu Daud nomor hadis 666. Kata Nabi ketika seorang bertakbir begini, ya itu setan sudah mulai menggoda. Kalau antum berikan celah. Jadi kalau antum belum bertakbir masih begini saja, itu kayaknya nggak ada apa-apa. Tapi lihat nanti setelah mulai bertakbir Allahu Akbar, kata Nabi fayaqulu uzkur kadza uzkur kadza. Maka setan namanya khanzab, dia akan mulai mengatakan pada Anda, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya Anda jangan kaget, begitu mulai takbir Anda akan muncul ingatan macam-macam di kepala itu. Silakan kalau nggak percaya, nanti zuhur begitu takbir Allahu Akbar, kendaraan saya terparkir benar atau enggak, motor saya aman atau tidak, macam-macam. Sampai kalimat saya ini pun akan muncul, hati-hati ya, kata setan akan digoda, padahal setan tuh bisa muncul. Dan puncaknya apa? Hatta la yashkural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai-sampai orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada kejadian. Makanya kenapa sholat dipastikan dengan benar, dengan baik oleh Nabi? Bukan persoalan benar rukunnya saja, bukan. Tapi yang diinginkan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada outputnya. Sholat yang ditunaikan dengan benar karena dia tersambung dengan Allah. Sholat itu kan dari kata silah asalnya. Wasala yasilus silah, sampai terhubung dengan erat, tak terpisahkan. Ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah sehingga tidak terpisahkan dimanapun kita beraktivitas, tak terpisahkan dengan Allah, itu disebut dengan sholat. Makanya kalau orang sholatnya benar, Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, posisi paling kanan sebelah atas, ke tengah sedikit. Fa idza qadaitumus shalah, maka tatkala sholat telah Anda selesaikan, fadhkurullaha. Orang yang benar sholatnya akan langsung tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia zikir. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Berdirinya ingat Allah, jalannya ingat Allah, duduknya ingat Allah, berbaringnya ingat Allah. Orang yang dalam hidupnya selalu ingat Allah mustahil bisa berbuat maksiat. Dia mau minum, dia ingat Allah. Dia tidak akan sentuh minuman yang bukan haknya. Dia tidak akan sentuh makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dia akan lihat. Bahkan yang halal pun dia akan pastikan lagi. Ayam halal tidak? Halo? Belum tentu. Kalau dia matinya tidak disembelih, dia akan pastikan. Dia akan pergi ke satu negara, dia lihat ada ayam nih, tanya dulu ayamnya bagaimana, disembelih atau bagaimana. Kecuali kalau ayamnya disembelih misalnya, disembelih halal tidak? Belum tentu. Kalau disembelihnya tidak menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar, itu kan? Baru kalau sekiranya antum sembelih dengan menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar, baru hukumnya jatuh. Belum tentu halal. Kalau yang antum sembelih ayam tetangga. Jadi fikih itu selalu melihat bagaimana ini asalnya dari mana, sumbernya dari mana. Ya, awas hati-hati, belum pasti di sini juga. Ya. Jadi kita kembalikan lagi. Kalau salatnya sudah selalu menjadikan Anda ingat dengan Allah, bahkan berbaring dengan Allah. Apa hasilnya? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini nafsu ditekan. Fahsya itu keburukan yang muncul dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata yang jorok, kotor, pandangan yang tidak elok, itu fahsya. Makanya kalau orang sholatnya benar dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu akan selalu melihat yang baik, mengerjakan yang baik. Mata nggak mungkin lihat yang salah, yang dia lihat yang baik-baik. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, kalau dia melihat matanya cuma boleh lihat yang baik-baik saja. Orang sholat itu mustahil lihat yang jelek, mustahil. Dia akan lihat yang baik. Menurut Allah nggak baik, dia akan palingkan. Ghaddul basar. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan bagi perempuan pun begitu. Ini mustahil ada orang sholat melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggak sengaja dia lihat, misalnya dia buka handphone ada gambar masuk, dia akan palingkan. Bergegas dia istighfar. Bergegas dia istighfar. Quran surah ketiga 133, posisi paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah. Dan dia akan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bergegaslah minta ampun. Sara'ah itu cepat tanpa mikir. Jadi begitu buka gambar gak bagus, dia palingkan. Astagfirullah. Salah, astagfirullah. Ada respon? Bukan dilihat. Astagfirullah.
Itu kan modal basal namanya. Coba cek antum dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sudah berapa kali menunaikan salat? Berapa kali berbuat salah sampai ke ujung kaki? Telinga hanya boleh dengar yang baik-baik, lisan bicara yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, sampai ujung kaki. Quran surat 25 ayat 63. Ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan rendah hati, dia tawadhu, enggak sombong, enggak angkuh. Dipanggil dia berbelok, disapa dia jawab, Masya Allah. Enggak ada ceritanya, Assalamualaikum, biasa aja kali, Masya Allah jalan. Kadang-kadang enggak jawab, padahal sesama muslim. Aneh itu, aneh. Karena perbedaan sedikit, beda pandangan, nggak mau saling sapa, Masya Allah. Saya pernah dengar itu di antara saudara kita dai itu kan tinggal di salah satu daerah Jawa Timur juga itu, Masya Allah. Ini pernah dengar cerita, punya anak, anaknya sekolah kan di SD, Masya Allah, dengan teman-temannya. Itu sampai teman kita ini, akhwah kita, ustaz kita ini, itu nggak pernah, kalau Assalamualaikum nggak pernah dijawab. Padahal satu lingkaran juga. Oh, karena dianggap ini sururi katanya, Masya Allah, ini sururi, yang lain salafi, sunni. Assalamualaikum, gak dijawab. Assalamualaikum, gak dijawab. Celakanya diwariskan itu pada anak-anaknya, kelas 1 lawan kelas 3 SD. Ketemu, gak mau jawab juga. Anak yang orang-orang ini gak mau sapaan sama anak ustadz ini. Disebutkanlah, kamu sururi katanya, Masya Allah. Mengadu kepada uminya. Begitu datang, Ummah katanya, apa itu sururi, apa itu salafi? Kata teman-teman, saya sururi. Bilang sama teman kamu, saya sururi, kamu tengiri katanya. Masya Allah. Itu kan gak elok. Kenapa yang seperti ini turun sampai ke anak? Anaknya gak ngerti persoalannya. Itu mungkar. Mungkar itu keburukan yang lahir dari syahwat perut dan akal. Berdusta itu mungkar, berbohong itu mungkar, mencela itu mungkar, berselisih itu mungkar. Awas hati-hati, merampok mungkar, membunuh mungkar, itu mungkar. Ini mustahilan orang sholat melakukan itu, mustahil. Nafsunya akan ditekan. Makanya kalau orang benar ibadahnya, di ayat yang kelima ya langsung Al-Baqarah, posisi paling kiri sebelah bawah, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lihat kalimatnya. Pekerjaannya disebut dengan aflah, orangnya disebut dengan muflih. Muflih, orang yang sholatnya benar, diantaranya wa ulaika ala hudan. Ada ala hudan, ada hudan, itu beda. Lihat sini sebentar. Ini apa? Halo? Bukan, ini kotak tisu. Kalau tisu yang ini, ini apa? Ah, baik. Sekarang perhatikan, pelan-pelan. Ini kotak tisu. Albat mindil. Baik, sekarang perhatikan. Ini ada di mana sekarang? Di atas meja. Kalau sekarang ada di mana? Sama-sama di atas meja. Kalau dalam bahasa Arab beda. Kalau yang begini, ini fauqa. Kalau yang begini, ini ala. Orang yang ibadahnya benar, melekat kepada Allah, maka kalimatnya bukan fauqa, tapi menggunakan ala. Ulaika ala hudan, lekat dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini keluar, Allah tunjuki. Orang ini ke kantor, Allah berikan petunjuk. Orang ini di rumah, Allah berikan petunjuk. Kalau sudah semuanya mendapatkan petunjuk Allah, karena ibadahnya kuat dengan Allah, nafsunya ditekan, wa ulaika humul muflihun. Bukankah kalau takwanya naik, nafsunya ditekan, qad aflaha man zakkaha. Aflah perbuatannya, orang ini disebut dengan muflih. Bagaimana bisa aflah? Tunaikan sholat dengan baik. Wa ulaika humul muflihun. Jadi yang pertama, kalau ingin terbebas dari fitnah, maka tingkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan di negeri kita sekarang misalnya banyak tersebar fitnah karena orang-orang yang gak ada yang takwa. Segelintir kecil. Kalau takwa itu sudah muncul, keberkahan turun di muka. Quran surah 7 ayat 96, versi paling kanan sebelah atas. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau satu penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, kami buka pintu keberkahan di langit dan bumi. Pintu keberkahan kami buka. Kebaikan, kenyamanan, ketenangan, macam-macam dan sebagainya. Cirinya gampang. Negeri yang berkah itu tenang, nyaman. Itu dua cirinya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kenyang kita, nggak sibuk dengan kelaparan, nggak kesulitan dalam ekonomi. Wa amanahum min khauf, dan tenang dari kegelisahan. Jadi kalau misalnya antum mendapatkan suasana gelisah, ini nggak tenang, nggak nyaman, macam-macam, mulai kesulitan dari makanan, macam-macam, ini naik, itu naik, sampai ada pernikahan, maharnya pakai cabai keriting, Masya Allah, karena harganya lebih mahal daripada emas. Wala quwwata illa billah. Saya terima nikahnya dengan 10 kilo cabai. Wala quwwata illa billah.
Berarti ada sesuatu yang belum muncul. Nah, saat dimunculkan itu yang diinginkan bukan celaan, celah sini, celah situ, celah ini, celah. Bukan. Itu dimunculkan untuk menandakan takwa kita kurang. Bukankah dulu negara ini merdeka karena takwa? Ulamanya kumpul, mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah, bersinergi satu dengan yang lainnya. Kumpul di Tanah Abang, di Krukut tahun 1905, membuat Jamiatul Khair, kumpul para ulamanya, dan terpecah dari situ. 1911 ada actionnya di situ. Ya, yang di Solo Kiai Haji Samanhudi mendirikan syarikat dagang Islam, mengumpulkan para pengusaha untuk bersinergi, saudagar-saudagar muslim. Di Surabaya, Haji Umar Said Cokroaminoto mengumpulkan para pemikir muslim, diberikan penjelasan-penjelasan di situ, kaidah-kaidah Islamnya. Setahun kemudian di Kauman Yogyakarta, Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, ya, aspek pendidikannya. Ketika semua bersinergi, jadilah Indonesia. Jadi Indonesia. Coba lihat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Saya dulu pembaca Undang-Undang Dasar waktu kecil SD itu. Masih ingat saya sampai sekarang itu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Antum mau tafsirkan apa kata Allah di situ? Gak ada. Karena negara ini dibangun dengan dasar takwa. Bahkan Insinyur Soekarno itu tadi sampai pagi saya sampaikan. Beliau kan ketika akan proklamasi sakit. Sakit. Siapa yang memberikan ikhtiar obatnya? Dengan izin Allah, seorang muslim keturunan Arab Yaman, Syekh Faraj bin Marta, datang membawakan madu Yaman. Bukan cuma madunya, rumahnya diwakafkan. Antum tahunya di sejarah proklamasi Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 jam 10 pagi 17 Agustus 1945. Rumah siapa itu? Rumah orang Islam. Syekh Farad bin Marta keturunan Yaman, yang ketika beliau kemudian hijrah ke Bogor, tinggal di Bogor, itu selalu dikunjungi oleh Insinyur Soekarno. Saya masih mendapatkan salinan surat ucapan terima kasihnya, diketik rapi itu. Negara mengucapkan terima kasih. Bahasanya negara. Negara Indonesia berterima kasih. Nilai apa itu? Takwa. Jadi kalau kita tidak mendapatkan nikmat ketenangan, kenyamanan saat ini misalnya di sekitaran kita, tanyakan pada diri kita dulu. Jangan-jangan banyak nafsu bertebaran, takwanya kurang meningkat. Maka mulai dengan diri kita, di rumah perbaiki, mendekat kepada Allah. Demi Allah saya katakan, kalau benar kita memohon kepada Allah, Allahu Akbar, itu keindahan akan tercipta. Cipta enak, Masya Allah. Nikmat zikir. Jelas itu pertama. Tapi takwa pribadi saja belum cukup. Karena ketika antum baik, ada satu musuh yang lain yang tidak akan membiarkan kita dalam keadaan baik. Itulah setan. Itulah setan. Maka kita coba uraikan untuk bisa mengurai tentang setan ini seperti apa gambarannya. Saya mohon izin dulu sebentar untuk kita coba bagi waktu sejenak. Ini akan dibuka sesi tanya jawab tidak? Oh, baik. Kita zuhurnya jam berapa? 42, seperempat. Ayo, ada lagi yang lain? Jamaah Masjid An-Nur di Kota Malang berbeda pendapat tentang waktu sholat zuhur. Ada yang mengatakan 11.42, ada yang mengatakan 11.45, sementara jamnya baru jam 9. Masya Allah. Ayo kita teruskan dulu sebentar ya. Baik, kita coba berhenti nanti 10 menit, 15 menit ke depan. Setelah itu baru kemudian kita buka sesi tanya jawab. Kalau tidak ada, saya nanti teruskan dengan kondisi yang harus diwaspadai. Nabi meminta kita waspada dengan beberapa hal ini. Setan. Saya singkat saja ya, kalau nanti karena saya terangkan lebih lama, waktunya nggak akan cukup. Jadi nanti Anda lihat di kajian yang lain tentang fikih setan, nanti antum akan melihat dari mana sumbernya. Secara singkat begini, setan itu nama sifat. Sifat dari kata syatana, segala hal yang menjauhkan seorang hamba dari ketaatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari ketaatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ada segala hal yang membuat kita jauh dari Allah, itu sifatnya, keadaannya disebut dengan syatana. Kalau melekat pada bendanya disebut dengan setan. Ini terbagi dua. Setan pertama, setan yang tak nampak dalam pandangan, asalnya dari kalangan jin. Pendahulunya disebut dengan iblis. Hati-hati, jadi iblis ini kalangan setan pertama ya. Iblis itu dari jin asalnya. Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50, posisi paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinn fafasaqa an amri rabbih. Jin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berubah namanya jadi iblis. Nah, iblis ini dia belum menggoda Adam. Belum menggoda, baru bermaksiat kepada Allah. Kenapa dia bermaksiat kepada Allah? Diungkapkan di lisannya, supaya saat Allah hukumi dia nggak protes lagi. Enggak kok ya Allah, saya nggak begitu ya. Maka ditanyakan kemudian untuk klarifikasi supaya didengar oleh para malaikat, diabadikan, diketahui oleh kita. Quran surah ke-7
Al-A'raf dari ayat 12 sampai dengan ayat 13-nya. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kenapa kamu nggak mau sujud kepada Adam sebagai penghormatan ketika saya perintahkan? Dimaksud ayat ini, saya nggak butuh dengan sujud kamu kepada Adam, itu nggak penting. Yang penting ini perintah saya. Kenapa kamu nggak mau taat? Sama, kita pun sholat kepada Allah, Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semoga bumi tidak sholat kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Rabb. Yang butuh kita untuk ujian ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab makhluk ini? Lihat kalimatnya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, tidak layak yang diciptakan dari api sujud hormat kepada yang diciptakan dari tanah, lebih rendah daripada itu, bukan pada levelnya. Makanya disimpulkan di Al-Baqarah ayat 34, Abah nggak mau sujud, istakbar, dia sombong. Abah wastakbar, dia sombong. Perhatikan, ketika dia sombong, kesombongan ini menutup keadaan dirinya. Sifat jelek yang menutup yang baik-baik dalam bahasa Arab disebut dengan balasa. Kalau yang baik menutup yang jelek disebut dengan labisa. Makanya pakaian disebut dengan libas, karena dia menutup aurat yang terbuka, ditutup supaya nggak nampak. Tapi balasa itu artinya menutup yang baik-baik, yang jelek nutup. Makanya menjadi masaha. Kata Al-Fayyumi dalam Al-Misbahul Munir halaman ke-42 sampai 43. 42 posisi paling kiri sebelah bawah, 43 posisi paling kanan sebelah atas. Beliau katakan turunan dari iblis itu walaupun ajamiyun diserap ke bahasa Arab dari kata balasa. Balas bimakna masaha au sakata au yaisa. Masaha, makanya tertutup yang baik-baiknya, terhapuskan. Hati-hati. Jadi kesombongan itu kalau nampak pada diri seorang makhluk, maka akan menghapuskan semua kebaikan-kebaikan yang pernah ia telan. Saya mau tanya sebentar, kalau tadi jin tadi yang jadi iblis hidupnya di mana? Sebelum turun ke bumi hidupnya di mana? Di akhirat. Baik. Kalau jin ini pernah berbuat baik sehari saja di alam akhirat, ukuran dunianya berapa? 1000 tahun. Artinya kalau dia beramal soleh sehari, itu sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Dia sombong, gak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhapus. Antum ada yang hidup 1000 tahun? Pernah sholat 1000 tahun? Pernah puasa 1000 tahun? Kemudian antum mau sombong, Masya Allah. Amalan antum gak sebanyak iblis dulu. Mau ikutan sombong, habis semua amalannya. Habis semuanya. Makanya Allah haramkan sifat itu. Ya, keagungan itu jubahku, kata Allah dalam hadis qudsi. Siapa yang mencoba mengenakannya tidak akan pernah mencium bau surga. La yashtamu raihatal jannah, tidak akan cium bau surga. Hilangkan. Yang jadi masalah, hati-hati teman-teman. Kalau sombong sudah menutup, jangankan keangkuhan muncul, hidayah sulit masuk. Dia tahu iblis itu pintar. Makanya dalam bahasa Yunani disebut dengan diabolis, yang jenius. Jenius. Pintar dia ngerti. Allah itu Maha Pengampun, penerima tobat. Dia mau tobat pun akan diterima oleh Allah. Buktinya saat Adam salah, Adam bertobat diterima. Quran surah kedua ayat 37, posisi paling kiri sebelah bawah. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Pertanyaannya kenapa dia nggak mau tobat? Persoalan terbesarnya karena ada sifat sombong dalam dirinya. Dia katakan, ya Allah, saya akan buktikan saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Izinkan saya menggoda dia, saya buktikan level saya lebih tinggi dibandingkan dengan dia. Nah, saat iblis ini menggoda Adam, maka berubah kalimatnya dari iblis jadi setan. Quran surah kedua ayat 36. Saat disebut iblis di ayat 34 belum menggoda. Saat disebut setan baru menggoda. Fa'azallahumasyaitanu anha. Maka setan mempelesetkan Adam dan Hawa istrinya dari surga itu. Kalau kepeleset jatuhnya ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Adam ada di mana? Di atas surga. Kalau kepeleset jatuhnya kemana? Ke bawah. Maka jatuhlah dia ke bumi. Diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi. Ya, tapi yang jadi persoalan, ketika dia turun pun iblis pun mengatakan, izinkan saya Allah untuk membuktikan lagi. Nah, ini muncul kalimat ini setelah Adam tobat. Jadi begitu Adam sadar salah, dia bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima tobatnya. Saat diterima itu muncul lagi kesombongannya. Kok saya keduluan lagi sama dia tobatnya? Maka dari situlah ketika diturunkan ke muka bumi, iblis mengatakan lagi dengan sombongnya, ya Allah, berikan saya waktu, saya akan tunjukkan, saya akan sesatkan Adam plus keturunannya untuk membuktikan kesombongannya. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Makanya dia katakan di Quran surah ke-7 tadi, Masya Allah, sampai dengan ayat ke-26-nya, Quran surah 15 sampai dengan ayat ke-40-nya, saya akan goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Saya pastikan gak ada satupun di antara mereka yang dekat denganmu kecuali sedikit kalangan bersyukur. Bahkan di Quran surah keempat ayat 119, posisi paling kanan sebelah bawah, dia katakan wala udhillannahum wala umanniyannahum. Saya akan pastikan sesatkan mereka. Please, saya pastikan akan saya buat angan-angan mereka.
agar terjauh dari kebaikan-kebaikan. Dari sinilah antum mesti waspada fitnah selanjutnya yang akan menjadikan kita jauh dari Allah, jauh dari kebaikan, ini setan. Tapi persoalannya, setan pertama ini karena disebut iblis, iblis dari kalangan jin. Jin itu dalam bahasa Arab sesuatu yang nggak tampak, tersembunyi. Ya, segala yang tersembunyi berasal dari kalimat jin dengan nun. Jin nun tersembunyi. Jannah, belum kelihatan sekarang. Surga disebut jannah karena belum kelihatan. Jinnah, janin, ada dalam perut ibunda karena nggak kelihatan, nggak nampak. Oh, kalau janin kelihatan bahaya. Masya Allah, kandungan berapa? 8 bulan. Kau tahu? Lihat aja sendiri. Masya Allah, nggak bisa tampak. Ya, di dalam terlindungi. Makanya segala jin dengan nun itu terlindungi, tersembunyi, nggak tampak. Makanya jin disebut dengan jin karena dia tidak nampak ke permukaan, tersembunyi. Jadi kalau antum sedang melihat misalnya ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang keluar dari fitrahnya, sedang punya masalah dia. Itu. Apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin, kacau itu. Jangan antum ikuti. Tapi Ustadz dia kayaknya soleh, jubahnya juga bagus, nggak peduli. Walaupun jubahnya selebar Batman, tetap dia punya masalah. Jangan diikuti. Nah, awas hati-hati, setan karena disebut dengan jin di sini, artinya dia masuk dari aspek yang tersembunyi. Dia gerakkan nafsu pada kita. Masuknya pelan-pelan. Caranya sempurna di Quran surah kedua ayat 168. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dia punya rencana-rencana strategis. Bikin angan-angan, antum mau tahajud, gitu kan? Sudah berusaha keras, siap-siap bangun. Mau bangun jam 3 bikin alarm sampai 3 kali. Jam 2, jam setengah 3, jam 3 kurang seperempat. Alarm jam 2 mematikan alarm untuk jam setengah 3. Alarm setengah 3 untuk mematikan alarm jam 3 kurang seperempat. Udah jam 3 kurang seperempat bangun masih begini juga, siap-siap bangun. Tiba-tiba yang siang hari biasa-biasa saja, masuk kamar biasa, dapur biasa, meja makan biasa, malam-malam bisa berubah. Dasim, setan rumah, dasim. Laki-laki, perempuannya dasimah. Dasim. Betul, kalau pakai tamar butuh kan perempuan. Muslim laki-laki, perempuan muslim. Mukmin laki-laki, perempuan mukmin. Soim laki-laki, perempuan ketemu. Dasim. Tiba-tiba datang malam-malam hari. Masya Allah, membuat angan-angan. Begitu pintu dibuka, ada suara. Masya Allah, di kepala anda terbayang. Rambutnya panjang, jubahnya putih, kan? Duduk di atas meja makan. Tiba-tiba muncul aura seperti itu, padahal tak ada sama sekali. Itu. Walau maniyanahu, diberikan tamanni, angan-angan dan sebagainya. Baik yang sifatnya terasa baik ataupun buruk. Itu bahaya. Hati-hati. Ya. Nah, teman-teman sekalian, itu yang sifatnya syaitanul jin. Syaitanul jin. Nah, bagaimana cara mewaspadainya? Ini saya akan berakhir dulu di sini. Antum keluarkan semua jenis nama setan dalam Quran. Ada 88 ayat. 70 ayat berbentuk tunggal, syaitan. 18 ayat berbentuk jamak, syayatin. Keluarkan semua nama setan di situ. Kesimpulannya nanti ada 9 jenis setan. Ada 9 jenis setan dalam bentuk jin tadi yang sangat berbahaya. Ada setan masjid menggoda orang sholat namanya khanzab. Dan dia kalau di masjid tugasnya 2. Satu menggoda DKM masjid, yang kedua menggoda orang-orang sholat. Hati-hati teman-teman DKM juga. Ya, seringkali akan dapat masalah. Kalau masjid belum dibangun, itu semua bersemangat. Tapi kalau sudah jadi, sering punya masalah. Karena tidak belajar fikih masjid dulu. Setannya bekerja di situ. Kalau yang digoda jamaah, yang satu pergi, yang lain datang. Kalau digoda DKM masjid, orang lain malas datang. DKM-nya aja begitu, kenapa ke masjid situ? Gak mudah gitu ya. Ada setan di rumah namanya dasim. Hati-hati. Ada setan misalnya yang melekat pada di mal-mal, di pasar-pasar namanya misut. Ada setan menggoda orang wudu namanya walhan. Ada banyak menyebar di kehidupan masyarakat kita. Hati-hati. Ada setan di tampuk kekuasaan, di kepemimpinan. Ada setan melekat pada harta benda. Ada semuanya. Antum keluarkan semua itu. Nanti cara mengatasinya, tadi lawannya setan siapa? Masih ingat? Lawannya setan? Malaikat. Keluarkanlah semua jenis malaikat yang ada. Lihat ayat-ayatnya. Di situ antum bisa pelajari. Itu cara mengatasinya. Kalau antum tidak pelajari semua itu, maka kadang-kadang tidak terasa bahwa keadaan kita sedang terjebak oleh setan yang tidak nampak. Jelas sampai sini? Baik, saya tahan sebentar. Saya berhenti dulu. Kalau ada pertanyaan yang masuk saya jawab. Kalau tidak ada, saya akan tutup dengan jenis setan yang terakhir. Kita ini baru setengah bahasan, istiqomahnya belum kita bahas. Ya, istiqomah itu gampang, cuma 5 menit selesai. Ya, cuma 5 menit. Baik, saya mau tanya dulu. Ada yang mau ditanyakan? Bismillah. Enggak mau saya baca. Alhamdulillah.
Baik, saya jawab dulu satu atau dua pertanyaan. Setelah itu nanti saya kembalikan kepada bagian akhir supaya tidak terputus bahasan kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, berbicara mengenai akhir zaman, apakah ada khalifah yang akan berkuasa sebelum Al-Mahdi? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pembahasan ini sudah pernah saya sampaikan teman-teman sekalian. Sekarang banyak pembicaraan tentang akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Anda harus paham betul bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang akhir zaman, hadis-hadis bicara tentang akhir zaman. Saat Nabi diutus pun tuh zaman sudah semakin berakhir. Kiamat sudah semakin dekat. Nabi yang paling akhir siapa? Muhammad. Berarti ketika nabinya turun sudah ada di akhir zaman. Ya, sejak Nabi Muhammad SAW pun diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah berada di akhir zaman. Karena itu turun banyak ayat. Ya, misal di surah Al-Qamar ayat Quran surah 54 ayat pertama. Ya, iqtarabatis sa'ah. Ya, kiamat semakin dekat. Itu artinya apa? Ya, itu artinya masa-masa di akhir setelah Rasulullah SAW, waktu kita tidak banyak. Tapi ukuran Allah kan dengan ukuran kita berbeda. Makanya ketika ada orang-orang bertanya tentang kiamat, langsung oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dibalikan kembali untuk mempersiapkan diri, tidak sibuk memikirkan tentang situasi akhir zaman. Saya beri contoh begini, misal Quran surah ke 31 ayat 34. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 5 hak prerogatif yang tidak dimiliki oleh makhluk lain dan tidak akan diinfokan pada siapapun kecuali tepat pada waktunya. Yang pertama kali ilmus sa'ah, pengetahuan tentang kiamat, akhir zaman, berakhirnya zaman. Tayyib, kalimatnya menggunakan sa'ah, padahal dalam Quran kalimat kiamat banyak. Ada yaumuddin, Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, ada Al-Qiyamah, surah ke-75, ada Yaumul Akhir. Kenapa menggunakan sa'ah? Sa'ah itu menunjukkan bentuk waktu. Waktu, sekarang disebut jam. Ada menitnya, ada detiknya. Artinya apa? Yang tahu terjadi kapan kiamat sampai dengan menitnya, sampai dengan detiknya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ditanyakan tentang waktunya, Quran balik bertanya kepada kita, termasuk hadis Nabi, apa persiapannya? Apa persiapannya? Ada seorang Arab bertanya pada Rasulullah SAW, bertanya mata sa'ah. Ya, Masya Allah. Maka dibalikan oleh Nabi, apa yang sudah kamu siapkan untuk sa'ah itu? Ya, la'ala sa'ala takunu qaribah. Jangan-jangan kiamat semakin dekat, kamu sudah menyiapkan apa? Ya, karena itu kalau saya sarankan, antum jangan menyibukkan diri untuk memikirkan banyak hal terjadi begini, begitu dan sebagainya. Lebih baik persiapkan diri menjadi semakin takwa. Lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadi apapun dalam kesempatan apapun, antum dalam keadaan baik. Makanya kata para ulama, kalau antum ingin selalu baik dalam kehidupan, bayangkan ketika berbuat salah seketika akan wafat antum. Karena kiamat terkecil itu adalah meninggalnya kita. Ada ajakan untuk mencuri, korupsi, bayangkan saat saya mengambil saya wafat. Ya, karena itu ketika malaikat turun bertanya pada Nabi di hadis riwayat Muslim nomor hadis ke-8, bertanya mata sa'ah. Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ditanyakanlah kemudian an amarat, ya apa tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda ini mungkin yang dimaksudkan oleh penanya berikut ini. Ada tanda kecil, ada tanda sampai yang paling besar. Yang ditanyakan sampai yang terakhir tentang Al-Mahdi, fasenya kan dibagi 5. Yang terakhir itu kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW. Munculnya orang-orang baik, mulai mempraktekkan kehidupan-kehidupan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah. Fungsi yang telah ditetapkan adalah khalifah. Quran surah kedua ayat ke-30, posisi paling kiri sebelah atas. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka boleh muncullah kemudian fungsi-fungsi khalifah di muka bumi. Apa fungsinya? Antum mesti tahu dulu apa itu khalifah. Dari kata khilafah ya, punya beberapa arti. Arti normalnya saling menggantikan. Tapi arti esensinya, khalifah itu sesuatu yang menghadirkan kebaikan-kebaikan. Dari kata al-umru ma'mur, ya, sesuatu yang bermanfaat. Makanya usia antum disebut dengan umur, batasnya disebut dengan ajal. Kenapa disebut dengan umur? Supaya mengesankan kalau masih punya waktu untuk usia, maka isi usia itu dengan segala hal yang bermanfaat. Al-umur itu segala hal yang melahirkan manfaat. Ya, mumpung masih punya umur. Jadi kalau ditanya berapa umur Anda, itu isyarat dari Allah, berapa dari sekian usia Anda sekarang yang sudah bermanfaat. Lisan Anda, pandangan Anda, mata Anda dan sebagainya.
Nanti ketika zaman mulai, mohon maaf, banyak kerusakan-kerusakan. Pertama masa nubuwah, kemudian khilafah, ya masih baik terjaga. Setelah itu mulai kemudian raja-raja, ya setelah itu muncul banyak bertebaran keburukan-keburukan, baru kemudian kembali kepada kebaikan-kebaikan. Fungsi khilafah kembali. Yang dimaksud khilafah barangkali belum tentu dalam secara pemaknaan politik. Muncul lagi kemudian satu pimpinan yang lainnya misalnya mengikuti, belum tentu seperti itu. Yang dimaksudkan bisa jadi maknanya umum. Semua orang ingin berusaha untuk kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dia pengen belajar dengan benar. Yang dulu makmur diartikan rame. Kalau pengajian rame itu senang. Kalau cuma rame jangankan di masjid, di pasar rame, di alun-alun barusan rame. Bukan rame, makmur itu bermanfaat. Dewan Kemakmuran Masjid, ya. Innama ya'muru masajidallah, Quran surah 9 ayat ke-18. Yang dimaksud banyak manfaat yang dilakukan. Kalau sudah seperti itu, maka sesuai yang ditanyakan seperti ini, ya maka sudah kembali kepada kebaikan. Nanti orang-orang baik ini diwafatkan, tinggal tersisa orang-orang yang jelek di masa akhir. Saat jelek ini muncullah, kemudian mulai muncul tanda-tanda yang lainnya. Ada duhan, ada puncaknya Dajjal dan sebagainya. Kalau sudah seperti itu, maka puncak terakhirnya adalah turunnya Al-Mahdi. Ya, itu dalam kajian nanti yang lebih jauh lagi. Tapi intinya apa yang sudah kita siapkan untuk menuju pada kebaikan-kebaikan, menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, karena ini ada pertanyaan yang sangat penting sekalian. Untuk menuju ke masa ini, kita akan dihadapkan pada ujian. Munculnya setan-setan yang dahsyat dari kalangan manusia. Bahkan disebut oleh Nabi dengan Dajjal, Dajjalun. Di hadis riwayat Muslim, jilid yang pertama, halaman 111, bab yang keempat, hadis nomor 6, posisi paling kiri sebelah atas, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lihat kalimatnya. Bismillah. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah ridai kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali pernah bersabda, sayakunu fi akhir ummati, riwayat lain sayakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun, akan muncul di akhir-akhir masa umatku para dajjal-dajjal penipu. Tapi nipunya bukan urusan dunia. Karena dalam urusan dunia di masa Nabi sudah banyak yang nipu timbangan, makanya turun ayat wailul lil mutaffifin. Yang nipu dengan lisan wailul lil mukadzibin. Ini bukan. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan banyak bicara tentang agama kalian yang membuat kalian heran. Bahkan membuat orang tua kalian dulu pun akan merasa heran bila mendengar kalimat yang sama. Jadi banyak orang yang akan bicara tentang agama yang membuat kita terheran-heran. Kok bisa ada perkataan begitu? Gak jelas sumbernya. Dan disebut dengan kalimat Dajjal. Di antara sifat Dajjal itu bukan bodoh tapi pintar. Dajjal itu pintar, bukan bodoh. Ya, kalau bodoh bagaimana bisa menipu banyak orang? Ini pintar, bukan Dajjal biasa. Artinya apa? Akan banyak orang-orang pintar berbicara masalah agama tapi membuat kita heran dan bingung. Hati-hati teman-teman sekalian. Kalau orang bodoh bicara masalah agama, Masya Allah, berapa salat subuh? 2 rakaat, belum soleh, besok 3 ya. Orang bodoh bicara begitu, kita tinggalin, selesai masalah. Ini orang-orang pintar, gelarnya banyak, S1, S2, S3, S-nya banyak sampai dingin, Masya Allah. Ada gelarnya doktor, gelarnya profesor, macam-macam. Tiba-tiba bicara kepada Anda, semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu jangankan kita, Pak, orang jahiliyah pun kalau dengar ikutan bingung. Betul. Zaman jahiliyah itu kan turunnya Quran surah ke-17 ayat 73 sampai 75 sampai dengan Al-Kafirun. Kan itu datang kepada Nabi malam-malam harinya. Ya Muhammad, kita memang beda. Lihat, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini membuat kita berselisih. Gantian aja. Malam ini kita nyembah Tuhan kamu, besok kamu nyembah Tuhan kita. Turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Hei orang-orang kafir yang menutup dirinya dari risalah. Menutup diri, jadi diajak dia nggak mau kami menutup diri. Makanya ketika disebutkan kafir mereka nggak marah. Karena standar, kafir itu dalam bahasa Arab standar, orang yang menutup diri. Ayo kita ke Islam, enggak, saya nggak mau, saya menutup diri. Makanya turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Hei orang kafir, nggak marah. Abu Jahal nggak marah, Abu Lahab nggak marah, dan abu-abu yang lain nggak marah juga. Silakan cek, Qul ya ayyuhal kafirun. Hei, kamu nyebut saya kafir? Enggak. Mereka paham bahasa Arab, ngerti ilmunya, disebut kafir nggak marah. Masya Allah. Jadi agak aneh kalau ada orang sekarang, orang Arab bukan, bisa bahasa Arab enggak, ngerti bahasa Arab juga tidak, disebut kafir marah-marah. Masya Allah. Dia nggak paham. Itu Islam masih sopan. Di agama lain disebut domba, domba-domba yang tersesat. Kita nyebut masih sopan gitu kan.
ini cuman kajian ilmiah ya, tidak ada tendensi yang lain. Hati-hati, karena lagi pada sensitif nih, pulang-pulang dari sini ditersangka sih nanti ya. Agak pelan-pelan lah insya Allah. Ini kajian ilmiah, kalau nanti dipersoalkan kita berdiskusi dengan pendekatan ilmiah. Baik, sepakat seperti ini? Kita teruskan dulu ya. Di kuliah ayyuhal kafirun, katakan orang kafir, orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, sampai kapanpun kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan hebat, kalian pun tidak perlu repot menyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin. Mereka mengatakan kita beda kok. Ini tiba-tiba ada orang, Masya Allah, di zaman yang serba hebat, peralatan canggih, pintarnya luar biasa, mengatakan yang tidak pernah dikatakan orang jahiliyah. Semua agama sama. Itu orang jahiliyah kalau dengar ikutan bingung tuh. Bisa begini. Ini kalimat yang luar biasa. Bahkan saya agak bingung ya. Kadang-kadang ada gelar-gelar yang melekat tuh. Ini di Indonesia itu mudah sekali. Ya, baca Quran sedikit jadi ustaz, tampil sedikit jadi kiai, macam-macam. Ada kiai, ada macam-macam, Masya Allah. Ya, ada banyak gelarnya lah ya. Ini spidol kan, ini macam-macam, muncul gelar baru. Ini yang saya agak bingung. Ada orang melekatkan gelar pada dirinya, masuk ke tempat ibadah orang lain, kemudian mencela saudaranya. Yang paling aneh mengatakan Allah itu bisa dipanggil dengan nama apapun, bisa dengan ini, bisa dengan itu, bisa dengan macam-macam. Itu boleh kok. Cuma yang belum mengerti aja, yang belum memahami itu. Semoga mereka mendapatkan hidayah. La haula wala quwwata illa billah. Itu nggak baca Quran, nggak baca Quran, nggak baca Quran, demi Allah saya katakan. Ya, orang-orang jahiliyah mengatakan Tuhan kami Lata, Tuhan kami Uzza. Lalu bertanya pada Nabi Muhammad, Tuhan kamu namanya siapa? Turun Quran Al-Ikhlas, turun surah Al-Ikhlas. Kul, katakan Muhammad, huwa, dia itu Tuhan kamu Allah. Disebutkan Allah untuk membedakan dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya, bukan Lata, bukan Uzza. Lu Anda datang mengatakan bisa disebut dengan apa saja. Anda siapa? Mungkin Anda sedikit letih, butuh istirahat gitu. Itu ada sesuatu yang keliru di situ, dan itu orang-orang yang pintar terlihatnya, sehingga fitnahnya luar biasa. Makanya kata Nabi menggunakan kalimat iya. Iya itu hanya digunakan pada dua hal, ketaatan mutlak atau hal yang harus kita jauhi luar biasa karena dampak bahayanya besar. Makanya saat kita menyembah Allah menggunakan kata iya. Iya karena na'budu, ketaatan mutlak, hanya engkau yang kami sembah, ikhtisas, bukan yang lain. Tapi ini menggunakan kata iya juga. Iyyakum wa iyyahum. Hati-hati dengan mereka itu. Kalian mesti hati-hati, itu bahaya luar biasa. Saya tanamkan dari sekarang ya. Orang liberal itu, orang plural itu lebih berbahaya dibanding orang musyrik. Lebih bahaya. Kalau orang musyrik itu dia bisa tobat, dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang ajalnya belum datang menjemput dia, bisa diterima kebaikan-kebaikan. Yang berbahaya dari orang liberal itu, dia bisa menutup pintu hidayah dan menghambat orang lain mendapatkan hidayah. Pak, bagaimana caranya masuk Islam? Untuk apa? Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman bapak terlahir fitrahnya beda. Dosanya luar biasa itu. La haula wala quwwata illa billah. Ada orang punya penyakit, ada homo, ada lesbi, itu kan penyakit. Penyakit itu. Hewan aja nggak punya akal, nggak melakukan itu. Antum pernah dengar ada kambing lesbi? Atau di Malang ada sapi homo? Nggak ada, binatang aja nggak melakukan. Berarti ada yang salah dalam dunia kemanusiaan. Jelas kok pasangan manusia. Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Dzakar dan unta. Allah ciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Adang. Beda. Lain Adam Hawa, ya, nyambung keduanya. Beda lahir kita. Jadi jelas pasangannya. Tiba-tiba ada orang sakit, ingin berubah. Saya ingin sembuh, Pak. Oh tidak, itu fitrah kehidupan. Itu kita transgender di sini. Antum lahirnya memang sudah seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Anaknya homo kelimpangan dia. Anaknya lesbi nggak mau dia, tapi pada orang lain dia bisa menutup. Itu bahaya. Bahaya. Makanya orang seperti ini ciri khasnya. Kata Al-Quran, itu bicaranya pandai sekali. Retorikanya cantik, kalimatnya menarik, seakan-akan kalimat-kalimatnya benar. Quran surah kedua ayat 204 sampai 207. Posisi paling kiri sebelah atas. La haula wala quwwata illa billah. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada di antara manusia kalau bicara kata-katanya cantik sekali, kalimatnya menarik sampai Anda bisa terpikat. Kadang-kadang mengambil sebagian dari ayat-ayat Allah, dia potong-potong. Ini buktinya pluralisme agama. Al-Baqarah 62 dia potong tengah-tengah ayat itu, nggak dia sempurnakan. Itu bahaya. Bahaya di situ. Ya, wa huwa aladul khisam. Itu penantang musuh yang paling nyata. Bahkan kalau diingatkan susahnya luar biasa. Wa idza qila lahu taqillaha akhadatul izzah. Kalau diingatkan bertakwalah kepada Allah, akhadatul izzah bil itsm. Muncul kesombongannya. Kamu siapa? Gelar juga nggak ada. Saya S3. Kamu S aja belum. Kamu masih P. Masya Allah. Hebat tuh. Ya. Jadi
Jadi ada tingkatan-tingkatan yang sulit diingatkan. Orang seperti ini susah. Diajarin nyahut lagi, diajarin nyahut lagi. Kadang-kadang kita berikan satu kalimat, dia satu paragraf. Kita satu paragraf, dia satu buku tuh muncul. Celaan ini macam-macam, nantang kadang-kadang. Kadang-kadang nantang. Nah, bagaimana menyikapi orang seperti ini? Nah, ini disebut oleh Quran pun sebagai setan-setan dari kalangan manusia. Wa idza khalau ila syayatinihim. Quran surah kedua ayat 14, posisi paling kanan sebelah bawah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu orang beriman, Masya Allah, kayak paling alim. Kami pun beriman, sama-sama kami beriman. Kami berguru pada para ulama juga, guru kami para masyayikh juga. Saya sudah haji juga, Masya Allah. Stokrohnya juga haji, mufti bab Latvia, Masya Allah, tapi tetap kafir dia. Dan banyak orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul bahkan hidup di zaman Nabi, Masya Allah. Kalau sholat, antum tahu nggak? Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau sholat, safnya di belakang Nabi langsung. Tapi kalau sudah selesai, Allahu Akbar, langsung mulai provokasinya. Muhammad dicari perhatian aja katanya. Masjidnya mulai ramai, kita bikin masjid baru. Datang kepada Nabi, proposalnya bagus. Ya Rasulullah, ini masjid mulai ramai, sudah semakin sempit. Izinkan kami membuat masjid baru ya, supaya bisa terkonsentrasinya lebih baik lagi. Dibikin masjid Dirar. Ketika dibikin, ternyata mau makar di situ. Mau makar, kita bikin kekuatan baru. Dihancurkan perintah Allah. Kalau antum main nanti ke Madinah ya, umrah, saya sarankan jangan banyak main yang tidak tepat ya. Cari yang bisa meningkatkan keimanan. Itu di samping Masjid Dirar, di luar itu ada orang jualan arang sampai hari ini. Disampaikan oleh kerabat kami itu, ketika ditanya dari mana arangnya, ternyata ditunjukkan ke bekas masjid yang dibakar itu. Dari situ ngambilnya. Jadi dampak munafik itu melintas zaman, bahayanya luar biasa. Tapi Nabi bagaimana menyikapinya? Beliau sikapi dengan tenang. Nanti kita turunkan ayatnya bagian terakhir saat kita tutup. Indah sekali. Nabi tetap bergaul supaya tidak menimbulkan salah persangka dari orang lain karena punya kedudukan. Tapi indah, sakit, Nabi berikan obatnya. Anaknya kan Abdullah juga, taat, soleh. Hati-hati ya, jangan disimpulkan kalau ayahnya bermasalah, anaknya bermasalah juga, tidak. Belum tentu nyambung. Seperti anak seorang soleh, belum tentu anaknya juga bisa soleh. Ayahnya soleh, anaknya belum tentu soleh. Ya, kalau tidak disiapkan. Maka saat sakit itu, Nabi titipkan obat ya, kepada anaknya, diberikan pada ayah, diberikan. Begitu sampai ke sana, ya abati hadza min nabi, ini dari Nabi, dilempar itu, dibuang. Dasar Muhammad cuma cari perhatian saja, diludahi itu. Tapi saat sekaratnya, Nabi menengok kemudian dengan sahabat-sahabat Abu Bakar, ada Umar, Masya Allah, di akhir hidupnya, la haula wala quwata illa billah, sifatnya masih muncul juga. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, jikalau ini bagian terakhir dari hidup hamba ya Rasulullah, mohon izinkan hamba mengenakan pakaian terluar Nabi, jubah Nabi. Ingin meninggal mengenakan jubah Nabi SAW. Jadi ingin menandakan pada sahabat yang lain, nih saya nih orang hebat, teman Nabi, meninggal aja pakai jubah Nabi, kalian belum tentu pakai. Itu Umar saking gergetannya sampai mau menarik pedangnya, Rasulullah izinkan saya pisahkan kepala dari badannya. Saking gergetan. Kata Nabi, lah fakat jubah, nggak cuma jubah aja. Ini menandakan bahwa pada Nabi itu jangan mengkultuskan yang melekat pada Nabi, tidak. Tabaruk gak ada masalah pada yang dibenarkan, tapi pengkultusan tidak. Nabi sendiri mengatakan tidak cuma jubah, gak ada yang istimewa. Maka dia meninggal mengenakan jubah Nabi tapi tetap munafik. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Hidup yang begitu menyusahkan, meninggalnya begitu kolokan, dan tetap munafik. Makanya kalau ada orang-orang seperti ini, apa sikap kita? Saya tutup Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Ini menyikapi setan-setan manusia ya, dalam tanda petik ya. Awas, awas, hati-hati, ini bahasa kiasan dari Quran. Jangan antum lihat orang punya sifat segini, langsung misalnya antum katakan, awas ada setan. Bukan. Awas, ini kalimat-kalimat majazi, kiasan. Ya. Lihat, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, kitab. Kenapa disebutkan Alkitab? Di antara maknanya, sifat seperti ini dulu pun sudah ada di umat-umat yang lain. Tayyib. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Kalau Anda mendengar ayat-ayat Allah kemudian diingkari, ditolak, bicara ini ditolak, bicara itu macam-macam, bahkan dilecehkan misalnya, wa yustahza'u biha, atau minimal ada yang mengolok-olok, antum lebih baik diolok-olok, dicela, dimacam-macam, bagaimana menyikapinya? Fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Maka jangan sertai mereka. Kok ada itu bisa duduk, bisa menikmati segala apa yang bersumber darinya. Jadi kalau ceramah nggak usah didengar, buku-bukunya nggak usah dibaca, ya acaranya jangan dihadiri. Kalau antum fasilitasi keenakan mereka, tinggalin mereka. Ya itu pun kasih sayang dari Allah. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka itu sadar bahwa itu salah. Diisolasi bukan untuk menghukum asalnya, memberikan pengertian supaya merasa bahwa itu salah dan dia meralat katanya kembali pada yang benar.
Innakum idzan mithluhum. Kalau antum ikuti fasilitasi, lama-lama seperti mereka juga. Sholat susah, mencela yang lain, menempatkan yang tidak tepat, itu keliru. Kalau antum berlaku seperti itu, maka lihat hukumannya. Kalau nggak mau tobat sampai dengan kiamat, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Yang pertama namanya berubah menjadi munafik. Yang kedua, siksa akhiratnya akan dihimpun dengan orang-orang kafir di neraka jahanam. Dan orang munafik ini duluan masuk neraka jahanam dibandingkan orang kafir. Lihat kalimatnya, jami'ul munafiqin wal kafirin. Munafik duluan, baru orang kafir. Kalau orang kafir masuk neraka jahanam, wajar, karena nggak beriman. Tapi ini merasa beriman, ngaku beriman, tapi membuat orang yang beriman merasa kesulitan dengan imannya. Kamu duluan nih, dasar munafik, bahasa Quran. Masuk kamu duluan, sertakan dengan orang kafir sekalian. Kalau sudah masuk jahanam, nggak akan pernah keluar dari dalamnya. Karena itu, sikap kita kalau menemukan yang seperti itu, jangan banyak ditanggapi membuang energi yang tidak jelas lah. Sayang energi antum. Gunakan untuk baca Al-Quran, melihat yang baik-baik, dan doakan mereka. Mungkin dengan doa kita akan ada perubahan-perubahan dalam kebaikan. Dibanyak-banyak berdoa untuk situasi keadaan kita, untuk ulama kita, umara kita, teman-teman kita. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kebaikan-kebaikan diturunkan di negeri ini insyaAllah. Baik teman-teman sekalian, maka saya akhiri dulu dengan ajakan supaya kita bisa istiqamah. Ya, barangkali pas ya, 2 menit atau 3 menit ke depan. Istiqamah berasal dari kata qama, artinya tegak lurus. Kalau antum berusaha menjadikan diri tegak dan lurus, maka berubah kalimatnya dari qama jadi aqama, yuqimu. Makanya ketika anda mulai sholat disebut dengan aqama yuqimu iqamah, menegakkan, berusaha menegakkan dengan kuat, lurus. Tapi kalau anda berusaha menegakkan, kadang-kadang bengkok lagi, salah lagi, luruskan lagi, salah lagi, luruskan lagi, maka usahanya berubah dari aqama jadi istaqamah. Istaqamah, yastaqimu istiqamah, istiqamah. Karena itu dalam Quran kalimat istiqamah sering disandingkan dengan istighfar. Ya, Quran surah Fussilat ayat yang ke-6 itu. Ya, awas qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu, istiqamahlah kalian, wastaghfiru, kemudian istighfar. Ini menandakan bahwa satu, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk konsisten, berusaha terus tingkatkan kebaikan, ketakwaan. Kemarin belum jamaah, sekarang jamaah. Kemarin belum sholat sunnah, sekarang sholat sunnah. Kemarin banyak baca Al-Quran, sekarang banyak baca Al-Quran. Kemarin belum infak, sekarang mulai infak. Kadang-kadang godaannya tidak mudah. Mau jamaah, ada kerjaan yang lain. Mau baca Quran, ada kerjaan yang lain. Mau infak, ada prioritas yang lain. Maka kita berusaha lagi, berusaha lagi, berusaha lagi. Itulah istiqamah. Berusaha tegak dalam hukum aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kalau sudah bisa seperti ini, maka berbahagialah. Berita gembira di Quran surah Fussilat ayat 30 Allah mengatakan, lihat kalimatnya, thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sungguh orang-orang yang meyakinkan pada dirinya, Rabb saya Allah, aturan saya aturan Allah, ketentuan saya ketentuan Allah. Thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, berusaha semaksimal mungkin menunaikan semua aturannya. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan diturunkan para malaikat menjaga hidupnya. Alla takhafu, supaya menjaga agar tidak gelisah, wala tahzanu, dan tidak sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira pada orang-orang ini dengan surga yang telah dijanjikan dan menantinya. Semoga kita termasuk pada golongan di dalamnya, bisa istiqamah dan memperbaiki keadaan diri kita. Saya akhiri dengan satu kalimat, kalau antum belum bisa istiqamah berlomba dengan orang baik meningkatkan amal soleh, maka istiqamahlah berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب طيب اهلا اهلا بسم الله السلام عليكم كيف